Ya, selamat datang Mas di pertemuan kelima. Bahasan kita tentang object detection di Jetson Nano. Malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah pertemuan sebelumnya kita berhasil melakukan proses inferencing, training, model YOLO versi 3 ya, menggunakan framework Darknet. Nah, kita running di Google Colab, terus inferencing-nya kita running di Jetson Nano menggunakan OpenCV DNN. Nah, hari ini kita akan coba fokuskan terkait, 2 hal nih, inferencing ya, inferencing di Jetson Nano, bagaimana sih, task inferencing ini dilakukan. Selama ini kan kita tahunya inferencing hanya menggunakan OpenCV DNN ya, Mas. Nah, ternyata kalau kita Iya, Mas. berbicara hardware-nya NVIDIA gitu ya, yang punya GPU NVIDIA aja gitu ya, nah ini bisa menggunakan Tensor RT namanya. Nah, Tensor RT ini adalah engine untuk inferencing, sama juga seperti OpenCV DNN. Inferencing engine untuk, neural network algorithm lah dari OpenCV. Setelah kita bahas tentang, inferencing engine tadi yang akan kita running di Jetson Nano, terakhir kita akan coba bahas juga object counting gitu ya. Simple task mulai dari object counting by area, scan gitu ya, satu gambar penuh ada berapa objek, counting. Atau crossing line ya, ini biasanya kayak misalkan mobil yang lewat gate gitu ya, nah ini bisa kepakai atau objek lain yang harus misalkan lewatin boundary tertentu gitu ya, batasan tertentu baru bisa di-counting. Ini ada 2 tipe objek counting yang bisa digunakan. Ini sebenarnya simple task yang cuma main-mainin program biasa, nggak pakai algoritma apapun. Yang biasa juga di object detection, cara nambahin counting-nya cuma seperti ini. Nah, oke, kita akan coba nih masuk Mas, di pertemuan pertama, di bahasan pertama, yaitu tentang TensorFlow Object Detection Optimized Graph for Inference OpenCV DNN. Sebelum-sebelumnya kita udah nyobain ini, tapi cuma dilewat sekilas 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 aja. Oh, ini pakai script ini buat ngasilin PBTXT yang bisa nanti dipakai di running OpenCV DNN ya. Pas waktu itu nge-running yang faster RCNN ya. Nah, cuma kan kita nggak Iya. tahu si script untuk optimize graph ini tuh dari mana. Dan itu kan untuk faster RCNN tuh. Kalau algoritma yang lain yang dikeluarkan TensorFlow itu gimana gitu kan. Nah, ini kita akan kupas di pertemuan ini, Mas. Nah, ini kita akan coba demokan, demonstrasikan untuk proses nge-generate ini karena konteksnya untuk model TensorFlow ya. Kalau TensorFlow ini ketika mau di-inferencing di OpenCV DNN, dia perlu PBTXT. Nah, kalau di object detection ya, perlu PBTXT yang kita generate dulu, pakai optimization graph, coding gitu ya, ada script-nya. Kalau udah ada baru kita bisa running di OpenCV DNN. Nah, tapi kalau kita berbicara YOLO kan nggak perlu ya kita optimize segala pas kita udah beres modelnya, config dengan weight-nya udah aja di bawah itu bisa langsung dibaca sama si OpenCV DNN. Nah, kalau di TensorFlow perlu tahap optimize graph dulu nih. Nah, gimana tahapnya? Ini kita perlu buka Google Colab ya. Jadi ini linknya tinggal diklik aja, nanti dibuka Google Colab-nya. Nah, seperti biasa masuk ke tab upload gitu ya. Kalau tadi linknya udah dibuka langsung choose file. Yang dibuka notebook yang mana? Nah, ini di folder pertemuan 5 ya. Kalau ini kan di Jetson Nano mungkin agak susah, nanti di-download di lokal aja. Ini ada yang notebook TensorFlow OpenCV DNN Optimize Graph for Inference.ipynb atau yang ini ya. Nah, ini kita buka di Colab. Habis itu kita tinggal ikutin. Nah, di step notebook ini tuh ada step by step cara kita mendapatkan PBTXT atau config istilahnya model versi TXT-nya gitu ya dari model TensorFlow, Faster RCNN, bahkan nanti akan coba kita pakai juga mask RCNN ya untuk biar output-nya jadi ada mask-nya gitu ya. Terus juga SSD single shoot detektor gitu ya. Ini mungkin secara teori kita nggak bahas, tapi akan saya tunjukkan modelnya seperti apa kalau di running di OpenCV, DNN, dan lain sebagainya. Itu kita akan coba downloadin dan kita coba optimize for inference. Jadi nanti kalau kedepannya misalkan Masnya saya pengen ganti model lain kalau pakai TensorFlow, nggak mau hanya faster RCNN. Sebelumnya kan kita cuma belajar nge-build model faster RCNN. Nah, ternyata ada varian model-model lain yang nanti kita bisa lihat gitu. Nah, kalau itu udah berhasil di training,
Proses trainingnya sama seperti Faster RCNN, cuma yang dipilih model Faster RCNN. Nah, cuma pas proses inference-nya, nah ini yang agak berbeda. Ada versi script berbeda. Nah, ini ada di modul IPYNB ini. Nantinya tuh kalau udah kita running beres, di terakhir nanti kita bisa download inference graph-nya atau model yang udah siap tinggal pakainya lah, boleh dibilang kayak begitu ya. Nah, ini ada di apa namanya? Nanti hasil zip-nya bisa kita ekstrak, ada folder seperti ini, nanti kita tinggal seperti biasa copy-in di folder pertemuan 5. Dan nantinya tinggal kita pakai deh script inference. Kurang lebih seperti itu di bagian yang inference menggunakan OpenCV DNN dari TensorFlow ya. Nah, kita akan coba buka si TensorFlow OpenCV DNN Optimized Graph for Inference IPYNB ini di Google Colab, Mas. Ini karena saya udah sebelumnya open ya, open di Google Colab. Jadi kalau Masnya udah berhasil buka, dia outputnya kurang lebih seperti ini ya. Ini seperti biasa kita perlu connect dulu secara runtime-nya ke GPU, ensure aja, dan pastiin di sini udah connect. Kalau udah connect, diklik foldernya, ini masih sampel data kayak gini, ini di foldernya si Colab, gak apa-apa. Dipastiin ini udah ready. Kalau semuanya udah oke ya, ini tinggal pertama kita perlu install TensorFlow tentu saja, karena kita perlu sedikit ngecek lah gitu ya. Terus kita install juga OpenCV dan OpenCV Contrib ya. Nah, untuk sebelumnya kan kita cuma tahunya Faster RCNN model pre-trainernya, Mas. Nah, kalau misalkan kita lihat kan, misalkan di konteksnya TensorFlow 1 ya, TensorFlow versi 1, itu tuh ada banyak model zoo-nya gitu ya, model yang udah di-trainingkan atau pre-trained model. Ini kalau penasaran bisa dibuka aja link yang TensorFlow GitHub ini. Dia bakal ngarahin ke list model-model yang dia udah trainingin, Mas. Jadi nanti tinggal kita download aja. Ini ada link ke target-nya atau ke lokasi modelnya. Mulai dari ya varian Faster RCNN dengan beragam backbone ya, yang backbone-nya ResNet 101, backbone-nya Inception ResNet juga ada ya, dan macam-macam gitu ya. Ini ada yang SSD juga variannya juga ada. Kurang lebih seperti itu. Nanti ini kita bisa pakai. Nah, tapi untuk hari ini kita cuma akan coba beberapa model nih, ada 4 model aja. SSD, Faster RCN SSD dengan MobileNet ya, backbone-nya MobileNet. Faster RCNN dengan backbone Inception V2, Faster RCNN dengan backbone ResNet 50, dan Mask RCNN dengan Inception V2. Nah, ini kalau untuk link-link downloadnya ini saya juga sertakan di sini. Kalau nggak mau lihat dari sini ya, ini ada ya banyak sebenarnya di sininya. Tapi secara ofisial, teknologi deteksinya itu kalau dari TensorFlow versi 1 ada varian SSD dan Faster RCNN sama Mask RCNN. Jadi ada 3 nih kalau secara teknologi detektor. Tapi kalau di compare dengan varian backbone-nya kan ini jadi banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau error ini nggak apa-apa, ini cuma mismatch version, dia langsung resolving. Kalau udah sukses akhirnya berarti udah beres. Nah, sekarang kita akan coba download nih 3 model ini nih, pakai blok program seperti ini. Ini bakal download dari link yang ada di TensorFlow 1 model zoo ini. Ini kan ada URL target Z-nya. Ini ngedownloadnya pakai library URL lib. Dia bakal ngedownload dari URL yang base download plus model ya. Nah, base download terus plus model, kalau udah dia bakal disimpan, kalau udah disimpan di folder di sini dia bakal ekstrak ya. Nah, terus kalau ya ini kalau nggak salah bakal dimasukin ke folder TF model nantinya ya. Ini bakal di copy ke sana. Karena nanti ini ngekstraknya juga di folder ini. Ini tinggal di running aja. Dia bakal nge-download 4 target terus langsung diekstrak gitu ya. Nah, ini langsung dia ngekstrak. Ini yang ResNet 50 masih target Z bentuknya. Yang Mas R, oke. Ini 4-4-nya udah berhasil ke-download. Cepat banget kalau via Colab. Ini udah ada pre-trained modelnya ya. Seperti yang pas di pertemuan Faster RCNN kita lihat ada Cypher modelnya, ada model checkpoint, ada frozen graph-nya ya. Frozen inference graph.pb. Ini ada di satu folder model. Ini ada 4 karena di sini ada 4 model. Nah, selanjutnya kita akan coba nge-generate pbtxt-nya gitu ya, pbtxt yang
dibutuhkan oleh si OpenCV DNN. Nah, si PBTXT-nya ini bukan PBTXT yang pas yang kayak isinya itu label map ya, beda lagi. Tapi PBTXT versi teksnya si model. Nah, ini bisa kita generate via OpenCV. Nah, di OpenCV itu sebenarnya kalau kita download dari source GitHub-nya, itu tuh ada script yang bisa kita gunain. Yang pas di pertemuan ketiga saya kasih di folder dataset kan udah ada teks bla 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 .py itu ya untuk nge-convert dari model frozen graph ini menjadi PBTXT yang bisa digunakan si OpenCV DNN. Nah, itu sebenarnya source-nya itu dari OpenCV. Nah, karena kita di collab ini langsung clone aja nih si OpenCV GitHub-nya, Mas. Nah, lokasi script-nya ada di mana? Kalau ini udah berhasil di clone, si script yang sebelumnya kita pakai itu ada di OpenCV ya, folder hasil clone-nya, samples, dan nanti ada folder DNN. Nah, setelah dicek itu nanti ada beberapa file yang bisa kita gunakan untuk menggenerate PBTXT atau versi teksnya model Faster RCNN, SSD, atau Mask RCNN. Ini kalau di lokal mungkin akan lama ya, karena dia size-nya lumayan gede, ada 400 MB ya. Nah, di sini bisa dilihat, ini adalah folder di DNN. Kalau untuk kaitannya sama TensorFlow, ini ada TF graph efficient depth ya, untuk nge-convert model efficient depth. Ada TF text graph faster RCNN, tentu saja untuk faster RCNN, yang mass RCNN juga ada, yang SSD juga ada. Jadi ada 3 nih dari OpenCV DNN udah nyediain script Python untuk mengkonversi model graph ya, untuk menghasilkan PBTX dari model graph ini nih, frozen inference graph di masing-masing pre-trained modelnya nih. Nah, gimana cara ngegunain file PY ini gitu ya? Nah, kita akan lakukan setelah ini. Nah, di sini kita bisa coba lihat ya, fokus intinya sebenarnya di file-file ini nih. Ada 4 file yang barusan saya bilang ya. Dan masing-masing juga kegunaannya untuk mengkonversi atau mengenerate PBTXT di keempat jenis model SSD, Faster RCNN, Max RCNN, ataupun Efficient Depth. Mungkin yang belum sempat kita sentuh gini, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita cuma demokan 3 ini aja. Nah, ini caranya gimana? Tinggal masuk aja command untuk ngejalanin script Python-nya. Ya, seperti biasa ketika kita nge-running Python aja gitu ya. Tapi ini karena di Colab atau Colab kan mirip-mirip Jupyter Lab ya. Ketika kita mau execute command console ya pakai tanda seru depannya, magic syntax gitu ya. Python, terus lokasi script-nya, karena ini ada di folder OpenCV, sample, DNN, slice. Nah, ini script-nya, karena ini katakanlah ini saya mau convert yang faster RCNN inception v2 dulu gitu ya. Berarti ini tf txt graph faster RCNN gitu ya, py. Nah, ini ada 3 inputan parameter, Mas. Input frozen graph-nya, nah dengan parameter strip input ya. Terus kita arahin ke lokasi path si PB-nya. Untuk dapetinnya sebenarnya gampang ya, tinggal buka TF model, misalkan ini kan untuk yang faster RCNN ya, inception v2. Nah, ini kan faster RCNN inception v2, ini kan ada frozen inference graph-nya, tinggal diklik kanan, copy path gitu ya. Nah, ini bakal persis sama seperti yang kita dapatkan di sini gitu. Cuma ini dari slice content ya. Lebih root, tapi nggak apa-apa, masalahnya sama aja. Gitu. Nah, setelah itu parameter keduanya adalah output-nya. Artinya ketika ini dijalankan, output-nya mau disimpan sebagai namanya apa. Nah, ini bebas ya. Ini saya create folder baru, nanti namanya akan graph-text ya. Ini ada command make directory ya, command Linux console biasa. Di folder sini, nanti di dalam graph-text-nya ini baru kita simpan. Kalau untuk PBTXT yang faster RCNN inception v2 jadi namanya kayak gini. Namanya seperti nama folder yang masing-masing frozen graph modelnya. Cuma akhirannya dikasih PBTXT. Nah, selain itu juga kita perlu arahkan ke config filenya. Config file masing-masing model. Nah, kalau misalkan di sini kita pengen convertnya yang inference graph punya si faster RCNN inception 2, berarti config filenya juga untuk yang si faster RCNN inception v2 juga yang ada di folder ini, Mas. Nah, ini pipeline config ya. Klik kanan, copy path juga. Nanti bisa kita replace di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi script TF, TXT graph faster RCNN ini memang script yang dari OpenCV DNN di provide khusus mengkonversi frozen inference graph ini yang tadi hasil kita download di atas ini ya, Mas.
itu menjadi bentuk pb.txt yang nantinya akan kita simpan di folder graph text gitu ya. Ini tinggal kita running seperti ini. Kita refresh. Nah, ini ada graph text. Faster RCNN exception v2 pb.txt ya. Kalau kita double klik, nah ini intinya dia mendefinisikan modelnya ya, layer-layernya ada apa, dimensinya berapa, ini di pb.txt-nya. Nah ini yang tadi bentuknya .pb, kalau bentuk teksnya ya kayak gini, kurang lebih seperti itu gitu. Sampai 4990 line. Oke. Nah itu yang apa namanya, yang faster RCNN exception v2 gitu ya. Gimana kalau misalkan kita pengen ngeproses apa namanya, file yang lain gitu ya. Ini misalkan yang faster RCNN ResNet atau yang mask RCNN gitu ya, atau yang SSD. Ini tinggal copy path-nya aja terus di refresh aja ya. Copy path. Misalkan ini dari yang SSD ya. Mulai dari frozen graph-nya kita copy path. Paste, ini bisa dari sini aja nggak apa-apa, nggak perlu pakai konten. Nah ini untuk yang keduanya tinggal replace kayak gini aja, ganti nama ininya ya. Nah, dia langsung pas semuanya. Ini kita running lagi, dia bakal nge-generate faster RCNN apa nih? Oh sorry, ini scriptnya masih yang faster RCNN ya. Ini harus kita ganti ya untuk si SSD. Nah, kelupaan karena ini kan modelnya yang SSD ya. Oke, ini tinggal di running. Nah ini oke. Kita tinggal refresh lagi. Nah ini ada ke-generate yang SSD MobileNet V2 Coco 2018.pb.txt. Nah, begitu pula juga yang mask RCNN ya, kita sesuaikan misalkan ininya jadi mask RCNN, terus kita arahkan ke model yang mask RCNN, lokasi config apa input, grafnya dan lain sebagainya. Ini kan yang mask RCNN, terus frozen inference grafnya yang ini tinggal kita refresh saja. Seperti ini. Ini tinggal diganti aja namanya, sesuaikan. Dan kalau ini mas RCNN, kita ensure juga ininya scriptnya untuk mas RCNN ya. Ini kalau kita running, nah dia nggak proses, selesai. Ini di sini bakal ke-generate lagi graph untuk yang mas RCNN. Kurang lebih seperti itu. Nge-generate pb.txt untuk yang si OpenCV DNN yang nantinya bisa kita gunakan ya pas inference di OpenCV DNN di Jetson Nano gitu ya mas. Nah ini sebenarnya di bawahnya udah ada detailnya ya, yang tadi saya tunjukin ya untuk yang faster RCNN dan lain sebagainya. Ada 4-4-nya di sini contoh-contohnya gitu. Ini saya balikin lagi. Oke. Nah, selanjutnya gimana nih? Kalau misalkan kita udah selesai, kan kita perlu download nih si script pb.txt ini dan juga si frozen graph-nya ya. Nah, ini caranya cukup satu command aja pakai ini nih. Dia bakal ngedownload semua yang ada di folder graph text ya. Pertama dibikin zip dulu gitu ya. Dibikin zip dulu namanya inference graph. Apa yang bakal dimasukin di dalam zip-nya? Yang isi folder graph text sama frozen inference graph PB ini nih di masing-masing folder faster RCNN dan bla 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 semua ini ya. Ini mungkin yang si tadi yang belum itu ResNet 50 ya kayaknya belum. Kita running biar 4. Nah, tapi ini akan lumayan gede karena si masing-masing frozen inference graph ini ada yang 60 MB, ada yang 100 MB. Jadi kalau 4 kayak gini mungkin total ada 200 MB-an mungkin ya atau lebih. Ini bisa tinggal klik download. Dia bakal ngezipin semuanya. Terakhir dia bakal download nih pakai function dari Google Colab files.download, hasil downloadnya dengan nama ini. Itu bakal langsung ke download di lokal komputer kita. Nah, kurang lebih seperti itu teknis ngekonversi model yang si TensorFlow yang udah frozen graph gitu ya ke dalam yang disupport oleh OpenCV atau ngehasilin pb.txt-nya. Gimana kalau misalkan dari hasil training? Sama aja ya, kan hasil training juga kita bisa hasilin si frozen inference graph-nya ya, si pbt si .pb-nya. Nah, setelah didapatin .pb-nya,
nanti ya kita lakukan hal yang sama seperti yang di sini. Itu persis sama aja. Cuma nanti ya sumbernya bukan dari hasil download pre-trained ya, tapi hasil training gitu. Bentuk struktur hasil training juga pasti bakal sama seperti ini. Nanti arahin ke frozeninferencegraph.pb-nya aja. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini, Mas? Mas, Ya. inference ini kan kayak sebelumnya kalau di running di Jetsonan tuh ada inference time gitu ya. Ini tujuannya sama kayak gitu kan sih Mas, inference ini? Betul. Untuk mengoptimasinya ya? Iya, kalau misalkan sekarang ini kan kita dari arahnya kan dari model yang udah ada, tapi kan belum bisa di running di OpenCV kan. Nah, kita optimasi dulu Iya. nih model-modelnya, hilangkan training Oh. node-nya. Karena kan kalau kita kita load juga training node-nya bakal gede, bakal berat, susah larinya gitu, boleh dibilang kayak begitu. Nah, kalau di inference di deep learning ini, ibarat kata benar-benar dibikin ramping, cuma yang buat ngeprediknya aja gitu ya. Kalau selama ini kan kita lihat kayak ini server model ini kan gede banget kan foldernya. Model CKPT-nya ini Iya. ada berapa MB gitu kan. Itu karena aset-aset training gitu. Sementara kan pas inferencing kita nggak butuh itu kan. Nah, jadi Iya, iya. si tahap ini tuh bakal ngepangkas semua part-part tersebut gitu. Jadi di PB2XT-nya itu udah mendefinkan bentuk model yang slimnya, kurang lebih seperti itu, Mas. Gitu. Kalau dengan ini kan kita modelnya faster RCNN gitu ya, kayak yang sebelumnya tuh. Kalau untuk YOLO gimana Mas? Formatnya beda ya? Kalau YOLO kan bukan pakai TensorFlow. Nah, kalau YOLO tuh Berarti si oh iya. OpenCV bisa langsung. Oh gitu. Nah, karena kalau si YOLO ini ketika kita berhasil istilahnya nge-training, bentuknya itu udah compact, bukan lagi model kayak TensorFlow itu kan masih ngebawa embel-embel trainingnya ya, model trainingnya. Karena dia mau model inference, mau yang masih mentahannya .pb juga. Tapi masih ingat nggak Mas, kalau misalkan di darknet atau yang dipakai YOLO itu ya, framework yang dipakai si YOLO, model yang dipakai buat nge-training sama model yang dipakai buat inferencing itu dia beda extensionnya. Kalau buat Iya. nge-inferencing itu pakai .wait sama Iya. config kan. Config. Nah, kalau misalkan buat nge-training kan yang conf.11, conf.73 itu ya. Nah, itu 74 itu ya. 74 itu ya. Karena dia dipisahin tuh kalau di YOLO, tapi kalau di TensorFlow itu dia jadi satu. Makanya ketika jadi satu kayak begitu kan kita perlu kikis tuh, kita keluarin lah yang nggak diperluin, biar slim nanti pas di running di device Iya. kecil tuh biar cepet gitu. Nah, itu hanya terjadi memang di TensorFlow. Mungkin di framework lain yang bukan TensorFlow bisa aja terjadi kayak begitu. Tapi karena kalau di konteks kita baru mencoba dua framework ya, TensorFlow dengan Darknet untuk men-training object detection. Darknet. Darknet itu ya untuk YOLO itu ya. Nah, ini kita cuma baru punya referensi dari dua itu gitu ya. Kayak yang lain kan banyak tuh framework seperti misalkan Torch itu, PyTorch, ada yang lain-lain juga gitu ya. Ada H2O, ada MXNet dan lain sebagainya. Ada banyak banget gitu ya, yang bahkan mungkin sama sekali kita nggak pernah dengar gitu ya. Tapi kalau bilang terkenalnya paling TensorFlow sama Darknet gitu. Mas paham, Mas paham. Oke, ini mungkin karena downloadnya akan lumayan lama, saya cancel aja. Saya sebenarnya udah download sebelumnya. Saya juga udah copyin, udah punya lah istilahnya di lokal komputer saya. Itu nanti kalau istilahnya simulasinya gitu ya, Masnya juga udah download, itu nanti bisa tinggal kita masukkan aja ke folder pertemuan kelima ini. Nah, ini kalau biasanya ada di folder. Nah, ini kalau udah ke-download nanti nama foldernya inference graph ini nih. Gitu ya. Ini di saya aja kelihatan nggak foldernya, Mas? Mas ini kok screen-nya nggak berubah ya? Oh, Oh belum iya ya ke-share baru. ya. Nah, Ya baru. ini size-nya ini bisa dilihat 266 MB gitu ya. Jadi makanya Iya. tadi proses ngedownloadnya agak lama karena dia zipping terus ngedownload dari collab-nya ya. Tapi ini kan dari 4 model itu ya Mas ya, 266 itu ya. Iya, betul. Ini ada 4, faster RCNN dan lain sebagainya gitu ya. Frozen graph untuk yang ResNet 50 dan lain sebagainya. Ada 4. Dan di sini di graph tag-nya juga ada 4 juga ya, PBTXT-nya. Ini nanti kita tinggal copy-in aja
isinya ke dalam si Jetson Nano. Cara ngekopinya gimana? Ini tinggal kan sesuai dengan instruksi di sini aja gitu ya. Copy folder TF model dan grab text-nya ini, folder si grab text-nya ini ke dalam si pertemuan 5. Jadi ini tinggal kita select gitu ya dari folder di lokal komputer kita. Kalau kita nge-remote pakai VS Code ya tinggal di drop kayak gini Mas gitu ya. Di pertemuan 5-nya gitu. Iya. Nanti langsung masuk ke dalam. Ini kita coba. Ini akan lumayan ngemakan waktu karena dia ngopiin lewat SSH ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, ini saya punya 2 script ya. Ada yang faster RCNN, oh ini ada typo, faster ya. Nah, ada script untuk ngerunning yang faster RCNN ya, dan sekaligus juga sebenarnya yang SSD juga bisa di-running pakai script ini. Dan juga script yang untuk ngerunning mask RCNN. Kenapa dibedain? Karena yang mask RCNN kan outputnya itu dia masking ya, jadi ada ngikutin bentuk objeknya gitu. Nah ini makanya dipisahin di script terpisah. Kalau yang faster RCNN ini, yang script biasa sebelumnya kita juga pernah pakai ya, pas di pertemuan 3. Ini ada di faster RCNN plus async. Isinya kurang lebih sama. Dia karena ini datasetnya untuk pakai model murni ya, bukan model yang kita define. Ini JSON kelasnya juga pakai yang Coco dataset. Kalau Masnya nanti nge-training pakai dataset sendiri, otomatis ya JSON-nya ini nyesuaiin ganti seperti yang di pertemuan ketiga ya. Replace dengan yang kita create sendiri dari yang notebook prepare dataset itu. Tahap awalnya ini sama, nge-load kelas gitu ya, ngebikin random color. Nah, di sini ini tinggal kita pilih nih model yang mau kita running apa nih. Ini contohnya saya gunain yang SSD dulu. Nah, terus pakai OpenCV-DNN untuk di-load SSD si model SSD-nya dari source PBTXD si source frozen inference graph sama PBTXT-nya juga nih. Nah, dua-duanya dibaca sama si OpenCV-DNN readnet from TensorFlow gitu ya. Terus ini backend-nya pakai CUDA masih sama, ke bawahnya relatif sama gitu ya. Inference-nya juga ini sama, masih sama semuanya, nggak ada yang berubah. Paling ya di bagian awal ininya saya tambahin bisa beberapa opsi gitu ya, kita ganti-ganti. Nah ini yang faster RCNN. Termasuk di bagian yang post prosesnya juga masih pakai utils ya, artinya dia bakal ngedetek objeknya di mana, dikasih box, nanti ada label name-nya gitu ya. Nah tapi sedikit berbeda nih mas, untuk yang mass RCNN. Nah kalau mass RCNN, berbedanya itu bagian apa dengan yang faster RCNN? Sedikit berbedanya itu nanti di pas ini nih di post prosesnya ya. Dia bukan pakai post proses tapi post proses mask nih. Nah, saya punya function lain di Iya, Mas, iya. function utils yang ini nih. Nah, ini bedanya dia kalau si yang sebelumnya di post proses ini dia cuma manggil untuk ngasih bounding box draw pad doang. Tapi kalau di post proses mask, nah dia bakal ngasih selain draw pad gitu ya, ngasih bounding box dan ngasih label, dia juga bakal ngasih masking. Nah, proses ngemaskinnya ada di sini. Ini sebenarnya dia bakal output bentuk maskingnya itu dari si mask RCNN-nya juga gitu ya. Dia outputnya itu ada beberapa bagian. Kalau misalkan yang faster RCNN atau SSD, dia si outputnya itu kan ketika kelihatan nih, misalkan indeks 1 kelas ID, indeks 2 confidence, 3, 4, 5, 6 itu untuk boxnya gitu ya. Tapi kalau di mass RCNN, nah ini yang agak beda nih ya gitu. Jadi kayak misalkan untuk box gitu ya, dia ada sendiri. Nah ini inputnya makanya ada box gitu ya, dan ada mask gitu ya. Untuk mask ya bentuk ngikutin objeknya itu ya, bentuknya kayak kontur gitu ya. Terus kalau yang box, nah isinya boxnya tentu itu sendiri gitu ya, dan di dalamnya juga ada kelas ID-nya ya. Di indeks 1 dan indeks 2 ini kalau boxnya udah relatif sama seperti yang di faster RCNN, cuma dia ketambah parameter yang mask, bedanya itu. Gitu. Nah ini kita cobain aja nih, kita running pertama dari yang faster RCNN. Kayaknya ini ngopinya udah beres ya. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, ini kita running Python 3
dari yang faster RCNN, fast. Nah, ini kita coba running untuk yang si faster RCNN flash asing ya. Dan kita cari tahu nih, ini si SSD ini kan single stage kalau nggak salah ya. Harusnya cepat, tapi kita nggak tahu nih berapa. Kalau nggak salah tuh di bawah 100 milisecond bisa kayaknya. Atau ya 10 ms-an mungkin ya. Ini kita buka di browser. Oke. Oke. Wah, nih lihat kelihatan ya. Inference time-nya 0,09 second. Cepat ya Mas ya. Berarti 90 berapa ya? 90 milisecond ya. 90 milisecond. Iya. Cepet banget. Berarti ya 10 frame per second-an lah gitu ya. 10 fps. Ini kalau 10 fps, ini saya segini juga masih, ini SSD kan katanya kalau single stage itu tergolong akurasinya rendah, tapi masih better lah segini. Mungkin coba kameranya saya turunin. Nah, ini hasil SSD nih. Ini ada 10 fps, resultnya lumayan. Tapi ini ada kayak objek yang bentuknya besar, entah apa itu kedeteksinya. Nah, Bed beda. tadi kayaknya kebetulan. Bed ya, atau apa? Nah, itu ya mungkin kekurangan SSD ya. Iya Mas. Tapi dia memang keunggulannya itu cepat gitu. Bisa 10 fps dibandingkan yang sebelum-sebelumnya tuh faster RCNN ResNet ya, atau Iya. Inception V2 ya. Nah, itu kan lambat banget ya. Itu sekitar 5 ya. 5 fps 5 fps atau 2 fps mungkin malah ya. kemarin ya. Ini SSD, coba kita yang ini nih. Faster RCNN Inception V2 ya. Oke. Kita running lagi. Ini kalau udah di running kayak gini, jangan lupa ini kan SSD ya. Apa namanya? Si JSON-nya. Kita ganti untuk kalau misalkan pakai faster RCNN, kokonya diganti untuk yang FRCNN ya, Mas. Oh Sebenarnya iya ini Mas. yang ngebedainnya itu dikit banget. Saya juga heran kenapa yang nge-training dulu ini bisa dibedain gitu ya. Kalau yang SSD, dia ngasih misalkan person itu ID-nya itu 0 gitu ya. Tapi kalau misalkan kebalik. Kalau di SSD person itu 1, tapi kalau di FRCNN person itu 0 gitu. Jadi kayak ngegeser 1 digit gitu. Bedanya kayak Oh begitu. Makanya entahlah iya. mungkin beda orang yang nge-training ya beda kayak gini juga. Ini memang Coco dataset segini labelnya, cuma kayak person dia kasih 1, tapi kalau di FRCNN person tuh ya 0 indeksnya. Jadi kalau misalkan Masnya pakai SSD gitu ya, mungkin kan nyari 0 nih, sementara di SSD kan nggak ada definisi 0, mungkin bakal error dia. Oh. Ini kita coba aja ya. Kalau kita nggak ganti, kayak gini ya. Itu juga saya baru ngeh tuh waktu pas kapan gitu ya, kok dia nggak mau suka error gitu padahal pakai Coco JSON juga gitu. Ternyata pas dicek itu ini person, tapi bisa ya. Coba lihat. Kok nggak mau dia. Tapi bisa ya. Apa yang Mas RCNN ya? Screen-nya belum berubah ya Mas? Oh apa Mas emang sengaja ngecek inference time-nya? Tadi belum share ya. Nah ini labelnya person sih bener. Iya. Apa yang Mas RCNN? Nanti kita lihat deh. Yang satu lagi ini kan ada yang ResNet ya. Apa yang ResNet ya? Coba kita running yang... Oh karena ini saya udah ganti FCNN. Coba kita ganti SSD ya. Kirain tadi masih SSD. Ini kalau misalkan yang JSON-nya SSD, tapi modelnya yang RCNN gitu ya, faster RCNN. Iya Mas. Nah ini kita bisa lihat. Dia nggak mau muncul, karena kemungkinan di sini ada error. Nah ini ya.
Nah, kalau kelihatan errornya? Iya Mas. Nah, key Error. error 0 ya. Iya. Si model ngeluarin indeks 0, terus nge-request ke classes, sementara di classes yang Coco SSD itu nggak ada reference, yang SSD nggak ada reference 0 kan, makanya di error. Nah itu juga saya heran tuh. Tapi kalau misalkan ini kita ganti FRCNN, aman dia. Paling note-nya itu aja tuh. Bedanya kalau kita pakai Coco untuk yang si SSD sama FRCNN. Tapi kalau kita nge-training model sendiri, kasus ini nggak akan masalah ya. Ini kasus kalau misalkan kita pakai pre-trained yang Coco dataset aja. Iya Mas. Kita cek lagi. Ini tadi yang faster RCNN V2, Inception V2 ya. Nah ini lebih akurat dibanding tadi SSD, tapi tentu saja FPS-nya lebih rendah ya. Iya tadi 0,30 second ya. 0,30 atau ya sekitar 3 FPS ya, 3 FPS-an. 3 frame per second. Iya. Nah, ini yang faster RCNN Inception V2. Kalau yang ResNet 50 ini secara network dia lebih gede. Akurasinya harusnya lebih tinggi, tapi tentu saja inference time-nya lebih lambat juga nih. Kita refresh. Nah, ini hampir bahkan 1 detik ya hampir 1 frame per second ya. Iya Mas, 1 frame per second. Nah, lebih lambat. Tapi karena kita bikin asinkronus, jadi videonya seolah-olah nggak kena efek ya. Cuma boxnya jadi nggak ngikutin. Nah, ngikutinnya lambat ya. Gitu. Karena kita bikin asinkronus. Nah, tapi ini bisa kelihatan ya, kalau yang udah pakai ResNet mungkin bisa lebih akurasinya tinggi, tapi inference time-nya sangat lambat. Nah, tapi kalau pakai FRCNN yang Inception V2 tadi kan 3 fps. Kalau pakai SSD cepat banget bisa 10 fps, mungkin akurasinya sedikit lebih rendah. Gitu. Nah, ini inferencing yang biasa pas di pertemuan ketiga juga kita lakuin ya, Mas. Atau pas di pertemuan kedua juga ya. Nah, sekarang kita akan tunjukin juga gimana kalau misalkan variannya jangan yang faster RCNN atau SSD gitu, yang outputnya itu mirip-mirip gitu kan. Kalau yang mask RCNN gimana yang bentuknya itu mask gitu ya, atau segmentasi. Nah, ini kita coba bisa running si mask RCNN flash async. Tinggal running aja Python 3 mask RCNN flash async gitu ya. Tinggal di running. Ini sebenarnya secara model dia pakai Inception V2 tapi jadi mirip faster RCNN Inception V2, cuma outputnya ada maskingnya ya, ada segmentasinya. Bedanya itu aja. Jadi secara speed harusnya sekisaran 3 fps-an lah, sama seperti yang Inception V2 gitu ya. Oke, belum ke load. Nah, ini kelihatan nggak maskingnya, Mas? Iya Mas. Nah, itu Iya. kurang lebih kayak begitu tuh. Tadi saya coba berdiri. Cuma bentuk maskingnya itu nggak benar-benar halus ngikutin objeknya ya. Jadi kayak pixelated gitu ya. Iya Mas. Kotak-kotak. Itu memang limitasi dari ya maskingnya ya. Sebenarnya bisa aja pas kita training itu benar-benar didetailkan. Tapi otomatis kalau kayak begitu, output maskingnya juga makin besar juga kan dimensinya. Dan itu juga nanti akan semakin berat dari model yang akan digunakan. Nanti coba aja bandingin dengan masking output ya, segmentasi output yang ini kan
Kalau Masnya penasaran, mask RCNN Inception V2, coba aja yang mask RCNN yang backbone-nya itu pakai misalkan ResNet 50 gitu ya. Nah, apakah secara output masking itu pixelated-nya lebih mendingan atau enggak? Tapi kalau di sini itu pixelated banget, tapi kalau secara apa namanya? Masking dia bisa detect gitu. Oh, ini area objek realnya gitu di sekitar sini. Kurang lebih kayak begitu. Nah, sebenarnya objek segmentasi ini kedepannya itu bisa macam-macam ya, untuk post estimation gitu. Oh, ini orang lagi berdiri, lagi duduk, dia jadi bisa recognize itu. Jadi merecognize behavior dari objek gitu ya. Kurang lebih kayak begitu. Objeknya misalkan satu orang gitu ya. Tapi orangnya ini lagi ngapain, duduk atau apa, itu bisa nantinya arahnya ke sana kalau misalkan udah pakai segmentasi seperti ini. Contohnya di implementasi mask RCNN. Dan secara speed sepertinya ya sama banget kayak yang si faster RCNN Inception V2 ya, karena secara network tuh mirip-mirip, hanya outputnya ada apa namanya? Masnya. Masknya, betul. Ngeluarin. Jadi kalau misalkan faster RCNN kan outputnya itu ada hasil klasifikasi sama boxnya kan. Nah, tapi kalau di mask RCNN selain hasil klasifikasi, hasil box itu juga ada maskingnya gitu. Ada 3 jadi outputnya. Oh, maksnya itu nggak memenuhi si bonding box-nya itu ya, Mas ya? Nggak memenuhi, maksudnya nggak memenuhi seluruh ini? Iya. Seluruh objeknya atau seluruh bonding box maksudnya? Seluruh bonding box-nya. Enggak, dia Hanya cuma di yang objeknya aja ya? di objeknya aja. Benar-benar di objeknya aja. Kalau di bonding box-nya doang gampang, itu nggak perlu pakai mask gitu kan. Tinggal kotaknya kan kita udah punya, kasih color aja gitu ya, di blending kayak tadi tuh. Kayak OpenCV blending tadi. Oh iya iya. Nah, tapi seperti yang saya bilang, tujuannya kenapa ada hasil riset seperti ini, tujuannya nanti bisa ke post estimation dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah, itu untuk yang inferencing OpenCV DNN, Mas. Kita udah tahu dan selama ini kita sering menggunakan inferencing seperti ini gitu ya. Di OpenCV. Jadi kita kayak di TensorFlow kita optimize dulu, modelnya kita rampingin gitu ya. Kita generate PBTXT-nya kalau yang bentuknya object detection, tapi kalau yang pas classification kan kita lakuin sendiri ya. Nggak pakai script graph dari si OpenCV DNN gitu kan. Kita bikin script sendiri untuk nge-convert optimize modelnya ya. Tapi kalau tadi kan kita pakai script yang di-provide sama si OpenCV DNN. Nah, tahap-tahap itu membuat kita mampu merunning model di OpenCV DNN dan tentu saja lebih lightweight dibanding kalau kita misalkan merunning menggunakan TensorFlow di Jetson Nano. Kesimpulannya seperti itu. Benefitnya inferencing menggunakan OpenCV DNN. Selain itu juga perlu diingat si OpenCV DNN ini dia bisa mengakses akselerasi CUDA ya. Karena backend dan targetnya kalau tadi ingat ya, kita bisa set sebagai untuk mengakses menggunakan CUDA ya atau GPU. Nah, itu yang inferencing menggunakan OpenCV DNN. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas, terkait inferencing OpenCV DNN? Kalau belum sih, Mas, nanti saya nanya. Lanjut aja dulu. Kita lanjut ya. Nah, ini sekarang kita akan bahas sedikit lagi gitu ya, satu konsep atau satu teknologi inferencing tentang tensor RT namanya tuh, Mas. Mungkin pas di awal ngejelasin Jetson Nano saya sempat singgung sekilas tentang tensor RT sebagai salah satu runtime software yang dibundle di Jetpack gitu ya. Tapi belum sempat kita bahas detail tuh tensor RT ini kegunaannya apa sih di OpenCV. Nah, tensor RT ini ya, atau produk trademarknya kita disebut NVIDIA Tensor RT, merupakan software development kit ya untuk high performance deep learning inference. Nah, jadi memang apa istilahnya SDK yang digunakan untuk nge-inference deep learning model. High performance artinya ya kita bisa running lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Dibandingin kalau misalkan kalau kita kayak punya model TensorFlow, kita tradisional running pakai TensorFlow misalkan 5 fps, kalau pakai tensor RT bisa lebih cepat, kurang lebih kayak gitu. Nah, di dalamnya itu ada apa gitu ya? Di dalamnya itu ada inference optimizer, artinya kita bisa mengoptimasi model yang kita punya, entah itu modelnya formatnya yang umum, misalkan ONNX gitu atau .pb yang dari TensorFlow, itu kita bisa inference via si tensor RT ini.
dan juga dia memprovide inference engine-nya itu sendiri. Nah, mekanismenya seperti ini kurang lebih ya gambarannya. Jadi model yang kita punya ini bisa dilakukan beragam tahap, mulai dari istilahnya mengoptimasi model yang kita punya lah ya gitu ya. Kalau misalkan udah dioptimasi, nah kita bisa running di inference engine-nya atau di si TensorRT inference engine. Yang artinya nanti ya si modelnya akan di-running lebih cepat dibandingin kalau misalkan di-running menggunakan framework bawaannya. Misalkan di-running menggunakan TensorFlow tok gitu ya. Nah, tapi kalau kita running di atas TensorRT, nah itu bisa better, lebih cepat gitu ya. Kurang lebih seperti itu bedanya. Nah, ini katanya ada klaimnya, kalau kita nge-running model nih Mas, menggunakan TensorRT gitu ya, sebagai inference engine-nya, itu bisa 40 kali lebih cepat dibanding CPU tok gitu ya. Jadi kalau kita nge-running model TensorFlow di CPU, di-compare dengan nge-running model menggunakan TensorRT dan tentu saja harus pakai GPU ya. Karena TensorRT kan aksesnya hanya di GPU NVIDIA gitu. Itu bisa 40 kali lebih cepat gitu. Dan TensorRT ini secara apa namanya ya udah built-in di CUDA NVIDIA Parallel Programming Model. Kalau kita install CUDA Toolkit juga udah built-in TensorRT-nya. Kalau penasaran tentang detail TensorRT ini bisa dibaca di sini. Ini sekilas tentang TensorRT itu sendiri. Intinya TensorRT ini adalah inference engine atau mesin yang bisa melakukan inferencing model dengan lebih cepat. Sama seperti OpenCV DNN gitu ya. OpenCV DNN kan submodul di library OpenCV yang bisa digunakan untuk menginference model, kurang lebih seperti itu. Cuma kalau secara iming-iming gitu ya, kayaknya lebih unggul TensorRT, tapi kita lihat ke bawahnya. Nah, sekarang kita akan manfaatkan masih TensorRT ini di kasusnya inferencing di Jetson Nano atau di device-device NVIDIA lah. Jetson Nano, Jetson TX2 gitu ya, Jetson AGX Sapphire, dan mungkin komputer PC dengan GPU NVIDIA high-end gitu ya. Kurang lebih itu bisa kita implementkan step yang selanjutnya. Ini stepnya adalah kita akan coba menerapkan model TensorFlow ya. Kita runningnya di atas TensorRT. Nah, itu jadi kita punya model TensorFlow nih kita training menggunakan TensorFlow framework. Beres di training, model.pb-nya itu ya, kita running di TensorRT. Nah, teknik ini disebutnya itu TF-TRT atau TensorFlow Integration TensorRT. Nah, TensorFlow Integration with TensorRT ini akan mengoptimasi kompatibel subgraph yang ada di TensorFlow model Mas sehingga bisa di running di atas TensorRT. Jadi bayangin kalau misalkan kita punya CNN model Mas, ada layer konvolusi, ada layer max pooling, ada layer fully connected layer gitu ya. Kalau misalkan di TensorRT nih ada layer-layer yang kompatibel, artinya oh kata si TensorRT convolutional layer gue bisa running, max pooling gue juga bisa running. Nah dia bakal ambil tuh sama si TensorRT, dijalaninya di TensorRT. Tapi ketika ada layer yang ini dia nggak tahu nih mode apa layernya layer apa nih asing gitu ya dari TensorFlow, itu bakal di keep di running di TensorFlow gitu. Jadi si TF-TRT ini memungkinkan kita semaksimal mungkin merunning layer-layer yang memang common dan bisa di running di TensorRT agar nantinya proses inferencing lebih cepat khususnya untuk model TensorFlow. Tanpa harus benar-benar kita convert ke full model yang supported TensorRT gitu ya. Tapi TensorFlow tok gitu ya masih dibentuknya .pb itu juga bisa. Hanya saja nanti ketika di inference kalau ada subgraph yang kompatibel TensorRT bakal di-runningnya di TensorRT. Nah, itu konsepnya si TF-TRT. Jadi kuncinya adalah semakin banyak subgraph atau layer-layer yang kompatibel di model TensorFlow yang kita punya, Mas, semakin cepat nantinya di inference kalau menggunakan TensorRT di bawahnya gitu ya. Nah, TF-TRT ini secara package gitu ya, si modul konverternya ini udah ada di TensorFlow binary. Jadi kalau kita install TensorFlow GPU nih, udah otomatis ada TF-TRT-nya gitu. Jadi kita bisa gunakan untuk mengkonversi modul katakanlah frozen graph.pb yang kita punya menjadi modul TF-TRT atau yang bisa di running inference di atas TensorRT. Dan kenapa gitu ya pertanyaannya kenapa TF-TRT bisa lebih cepat? Nah, ini rahasianya ternyata kalau kita punya model deep learning ya Mas, model deep learning itu secara default
kan di dalam sebuah model itu kan ada weight ya atau bobot lah. Ada parameter, ada matriks yang memang menjadi basic knowledge-nya si model untuk menganalisa objek ini adalah A, objek ini adalah B. Nah, kalau kita ingat-ingat, setiap value-nya itu biasanya dia simpan menjadi format float 32 atau desimal dengan 32 bit gitu ya. Nah, ini kalau secara instruction set disebutnya itu FP32. Ataupun juga ada yang sampai misalkan ngeset FP16 ya. Nah, tapi mostly di banyak model itu desainnya FP32 atau floating point 32. Precision levelnya sampai float 32. Nah, ketika kita pakai TF-TRT, kita bisa memanipulasi model yang kita punya yang awalnya precision levelnya float 32 itu menjadi rendah precision levelnya, katakanlah FP16 gitu ya. Nah, ketika FP16 ini kan secara floating point itu setengahnya dari 32. Artinya kalau digit desimal 0,0000 berapa gitu ya. Kalau FP16 itu jadi lebih sedikit gitu. Tapi memang presisinya jadi turun. Nah, tapi karena volume berarti kan karena misalkan digit desimalnya semakin rendah, volume data semakin sedikit juga dong, semakin lebih kecil juga kan. Iya, Mas. Nah, karena volume data semakin kecil, maka ketika dia memproses data yang lebih banyak, dia akan semakin cepat juga. Nah, ini secara perbandingan bedanya antara yang tradisional misalkan pakai Pascal gitu ya, FP16 bahkan bisa kita reduksi sampai INT 8 gitu ya. Dalam bentuk integer kita runningnya bahkan sampai INT 4. Throughput-nya itu seberapa banyak gitu ya. Jadi ini contoh ilustrasinya ada tensor yang warna hijau ini di bawah. Kalau si Pascal untuk nge-generate satu tensor layer aja butuh waktu lama. Si yang FP16 bisa udah beberapa layer, yang INT8 udah lebih banyak, yang INT4 pasti lebih banyak lagi. Cuma kekurangannya perlu diingat, precision levelnya pasti bakal menurun semakin, apalagi kalau ini udah INT8 kan berarti jadi integer ya. Nah, cuma memang throughput-nya semakin tinggi, semakin cepat gitu. Nah, biasanya kalau di TF-TRT paling optimal itu kita set FP-nya jadi 16 yang asalnya 32. Nah, secara precision itu nggak terlalu kehilangan banyak hal gitu ya, precision levelnya, tapi secara throughput itu jadi lebih cepat gitu. Nangkap nggak idenya, Mas? Iya, Mas. Tadi saya Nah, sudah sempat baca-baca sih. sempat baca-baca juga ya? Iya, tensor. Kurang lebih Karena kayak saya juga baru tahu nih tensor RT ini. betul. Nah, ini sebenarnya ada akselerasi semacam ini tuh ada di GPU Nvidia yang dia memiliki tensor core ya. Jadi mungkin kalau kita punya, kalau nggak salah ada catatannya di Nvidia, misalkan GeForce 3090 atau RTX berapa gitu ya, itu dia ada tensor core-nya berapa, itu bisa dicek. Kalau ada tensor core-nya, nah bisa nih dia kita kerja paksa sampai INT 4 gitu ya. Throughput-nya gede banget, tapi mungkin secara precision level itu tuh jadi rendah. Nah, itu secara kunci kenapa si TF-TRT ini bisa lebih cepat. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana konsepnya untuk menggenerate model yang TF-TRT-able gitu ya, yang bisa running di atas tensor RT. Kalau kita berbicara model TensorFlow, Mas, kita kan yang sering kita lakukan training model, modelnya kita punya, running inference gitu kan. Running inference-nya mau entah pakai TensorFlow lagi ataupun pakai OpenCV. Ataupun kalau pakai OpenCV sebenarnya ada tahap juga optimasi ya. Nah, Iya, tapi Mas. kalau di TF-TRT setelah training model, ya misalkan ini kan kalau di TensorFlow itu bentuk model yang di-save itu ada istilahnya saved model, ada model checkpoint atau frozen graph gitu ya. Ini ada beberapa hal. Kalau dari saved model, ini juga bisa. Ini nanti kita tinggal panggil optimized with TF-TRT ya. Ada script untuk nge-convert jadi model TF-TRT. Modelnya udah ke-generate, baru kita run inference. Nah, tapi bisa juga nih kalau misalkan kita nggak punya saved model, kayak misalkan saved model format itu kan rata-rata munculnya untuk model-model yang di-generate oleh TensorFlow 2 ya. Nah, kalau TensorFlow 1 kan rata-rata model checkpoint atau frozen graph gitu kan. Kayak tadi yang kita lihat di di collab ya. Nah, itu juga bisa juga disupport sama si TF-TRT. Jadi dari model checkpoint, frozen graph, kita dapetin frozen graph-nya, frozen graph.pb-nya, terus kita running optimize with TF-TRT-nya, baru dah kita running inference. Nah, ini step-step yang bisa dilakukan untuk menghasilkan model TF-TRT-able, artinya yang benar-benar
model TensorFlow, tapi bisa running di atas TensorRT gitu. Nah, ini nanti kita akan coba implementasikan. Nah, ini sebelum kita implementasikan mungkin sedikit benchmark biar semangat gitu ya. Benchmarknya nih, ini dari salah satu halaman web ya, dari nanti mungkin saya tunjukkan GitHub-nya. Dia bisa menghasilkan optimasi seperti ini di Jetson TX2 ya. TX2 tuh boleh dibilang kayak kakaknya Jetson Nano lah. Nah, ini untuk yang model-model klasifikasi nih Mas ya. MobileNet V1 gitu ya. Kalau tadi kan SSD MobileNet kan object detection. Kalau MobileNet-nya doang, backbone-nya doang, ini untuk image classification. Nah, dia FPS-nya kalau pakai FP32 artinya original TensorFlow 7,99 fps. Kalau udah dioptimize pakai TFT-RT jadi cuma 3,72 fps. Artinya bisa reduce mungkin setengahnya ya. Setengahnya nih, bisa lebih cepat. Iya Mas, iya. Inception V1 ini bisa lebih gila lagi nih, dari 22 jadi 7,36, sepertiga ya jadi cuma sepertiganya lah ya. Iya. Inception V3 dari 74 ke 20. Ini mungkin 3 sampai 4 3,5-an lah ya. Iya. Ini 55 ke 12. Ini nyampe 5 kurang 4 sampai 5-an lah ya, 4,5-an. Ini bahkan ada yang 124 ke 28. Ini 4 sampai 5-an, 4,5-an. Rata-rata 4, 5, 2 dan lain sebagainya. Nah, mungkin Masnya juga rada heran kok bisa beda-beda gini hasil optimasinya gitu ya. Nah, ini balik lagi seperti tadi definisinya, TFT-RT ini hanya akan mengoptimasi model-model yang memang dia kompatibel dengan TensorRT. Layer-layer yang istilahnya si TensorRT udah pahami lah istilahnya. Oh, ada di TensorRT, saya bisa runningin nih layernya. Tapi bisa jadi contohnya misalkan di MobileNet V1 banyak layer-layer asing yang nggak bisa langsung dioptimasi running di atas TensorRT, jadi cuma sedikit. Makanya dia optimasinya cuma setengahnya. Tapi contohnya kalau kita berkaca untuk yang ResNet V1, oh ini ada banyak nih yang bisa di running di TensorRT, makanya dia optimasinya lebih tinggi gitu ya, proporsinya. Dari 55 frame per second jadi cuma 12,5 frame per second. Idenya kayak gitu. Nah, ini untuk ini image classification ya, Mas? Betul, ini untuk image classification gitu ya. Nah, kalau untuk object detection kayak gimana? Nah, ini di TX2 juga orang yang sama, dia nge-benchmarkin, cuma sayangnya dia itu baru nunjukin yang MobileNet V1 SSD dan Inception V2 SSD. Nah, ini kalau untuk optimasinya, kayak contohnya MobileNet V1 SSD memang dari contoh di atas juga nggak terlalu banyak bisa dioptimasi ya. Makanya ketika bentuknya object detection, yang backbone-nya pakai MobileNet V1, hasil optimasinya juga nggak terlalu beda jauh, ditambah SSD-nya sendiri mungkin banyak layer-layer object detection yang nggak bisa langsung di running di atas TensorRT. Tapi kalau kita bicara Inception V2 SSD, nah Inception V2 ini kan kalau mungkin yang V1-nya aja udah lumayan banyak direduksi, V2-nya bisa lebih banyak juga. Ini bisa 2,5 kalinya lah kereduksi. Nah, tapi memang hasilnya nggak sebagus yang image classification. Di object detection itu bisa dibilang lebih rendah dan komparasinya baru hanya ada yang SSD saja. Gitu. Nah, ini running di Jetson TX2. Mungkin kalau runningnya di AGX Xavier yang lebih gila-gilaan lagi hardware-nya bisa lebih cepat lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari 132 ms jadi 54 ms gitu ya, millisecond. Ini kan jadi tadi bukan fps ya, tapi millisecond ya. Jadi lebih cepat gitu kan, 2,5 kalinya gitu. Iya Mas. FP16 itu tadi yang TFT-RT, 32 yang TensorFlow kayak gitu. Ini secara detail Masnya juga bisa kunjungi di halaman GitHub-nya, ada di sini. Termasuk kalau mau nyobain juga, tapi saya udah bikinin notebook-nya. Jadi tinggal running doang gitu ya. Untuk menggunakan si TFT-RT ini. Di benchmark-nya dia ada di sini. Nah, sekarang gimana? Sekarang kita akan coba lakukan hal yang sama dengan yang di tahap TFT-RT ini, tapi di Jetson Nano. Nah, kita akan coba evaluasi
walaupun ini dia running dia di TX2 gitu ya, di Jetson TX2, apakah di Jetson Nano masih kuat atau enggak gitu ya. Nah, ini bisa diikuti langkah selanjutnya, yaitu optimize inference graph menggunakan TF-TRT modulnya TensorFlow, kita running di atas TensorRT. Sama seperti yang OpenCV inferencing di atas, kita buka collab, karena kita perlu nge-build dulu optimized graph-nya ya. Nah, terus juga ini kita upload si IPNB-nya yang ada di folder ini, TF-TRT TensorFlow 1.15 ini ya. Kita upload ke collab. Selanjutnya kita follow instruction-nya. Ini saya langsung masuk ke browser aja. Di sini saya udah punya TF-TRT-nya ya. TF-TRT versi TensorFlow 1.15 ya. Nah, ini tinggal kita ikuti. Pertama, ini karena dia ada hubungannya harus running di atas TensorRT, kita ensure dulu kalau di collab environment yang kita running ini, dia ada GPU-nya gitu ya. Benar-benar pakai collab GPU atau enggak. Cara ngeceknya ini pakai command NVIDIA SMI aja. Ini kita bisa running seperti ini. Nah, dengan satu command ini, kita bisa ngelihat, oh di environment yang digunakan oleh si collab yang kita running sekarang ini, dia ada GPU NVIDIA-nya nih. CUDA versinya versi 11 terus ya. Dan juga ada detail RAM-nya berapa gitu ya. Ada tipenya Tesla P100 tipe GPU-nya ya. Dan juga properti-properti lainnya. Ini ngeceknya pakai NVIDIA SMI. Kalau ini keluar ya, artinya oke, kita menggunakan environment GPU, kita bisa akses. Nah, selanjutnya kita install library yang kita perlukan, atau kasarnya install TensorFlow-nya lah. Cuma ini install TensorFlow-nya sesuai dengan yang waktu itu kita pernah install buat Jetson Nano ya. Ada library tambahan dan lain sebagainya. Iya, Mas. Oke, ini kita tunggu sampai proses installnya selesai. Ini kalau nanti udah selesai, di sini kita nge-install Tensor RT-nya, runtime Tensor RT. Kalau di collab karena defaultnya dia belum ada. Tapi kalau di Jetson Nano, runtime Tensor RT ini dia udah built-in di Jetpack, Mas. Seperti yang udah kita pernah singgung di pertemuan pertama ya. Iya. Pas ngebahas LT4OS dan Jetpack. Ini tinggal kita running aja. Ini untuk ngedownload Tensor RT runtime. Setelah Tensor RT runtime-nya di-download, ini kita bisa running untuk cek versi Tensor RT-nya. Ini contohnya, nama library Tensor RT runtime-nya itu libinfer-ver5 ya. Libinfer5, berarti libinferensi Tensor RT versi 5 gitu ya. Versi 5.1.5. Nah, untuk CUDA 10 gitu ya. Tensor RT runtime library. Jadi kita berarti pakai menggunakan Tensor RT versi 5. Nah, setelah itu kita udah siapin library-nya, tentu saja kita perlu modelnya dong ya, model yang nantinya akan kita generate versi TF-TRT-nya. Sama seperti yang DNN yang tadi, kita juga bisa pakai model-model yang ada di model Zoo. Nah, yang tadi sempat kita lihat juga di sini ada banyak model, tapi untuk sekarang karena benchmark yang tadi kita lihat cuma baru ada yang MobileNet SSD, kita bisa pakai yang ada aja dulu. Ya, udah ada, oh nih ada buktinya orang pakai SSD MobileNet bisa running 50 ms gitu ya. Berarti kan setengahnya tadi yang SSD biasa tadi kalau di TX tuh 72 ms ya, Mas. Kalau di kita tadi 90 ms-an ya. Iya. Nah, bisa nggak bener sekitaran ya mungkin kalau udah dapat 70-an udah oke gitu ya. Untuk SSD MobileNet V1. Nah, dan juga di sini ada SSD Inception V2 Coco gitu ya. Kita coba akan download MobileNet V1 V2 Coco, dan ini juga SSD MobileNet V2 saya download aja gitu ya. Nah, ini ngedownloadnya persis sama seperti yang di OpenCV DNN tadi. Ini tinggal bisa di running aja. Dia bakal secara otomatis sama seperti sebelumnya nge-create folder namanya tuh TF model gitu ya. Nah, ini si TF modelnya akan ngedownload 3 model ini nih. Di dalamnya sama seperti sebelumnya juga ada
frozen graph, model checkpoint, dan model config-nya. Oke. Model-modelnya udah berhasil ke download. Nah, sekarang kita akan coba ya sedikit tes lah. Kita compare dulu nih, kalau originalnya FPS-nya berapa gitu ya. Ini kita akan coba download sampel tesnya. Ini saya udah simpan di Google Drive, tinggal pakai command Gdown aja. Ini bakal ngedownload gambar namanya zebra.jpg. Setelah ke download ini ya saya cuma buka Imred, buka gambarnya tapi nggak pakai OpenCV ya, pakai library pil. Image.open kayak begini, mau pakai OpenCV juga bisa sebenarnya. Nanti kita show aja gambarnya untuk melihat gambar si zebranya. Nanti kita akan coba inferensi gambar zebra ini. Benar nggak si model SSD ini bisa dapat berapa FPS lah gitu atau berapa millisecond. Itu selain itu juga kita perlu download JSON filenya untuk label mapnya. Ini dari JSON Coco-nya juga saya taruh di Google Drive. Ini ID-nya pakai ini aja. Jadi langsung otomatis dia ngesimpen. Nah tadi yang zebra.jpg ada di sini. Hasil Gdown di atas. Kalau Gdown ini bakal ngedownload Coco.json yang saya simpan juga di Google Drive dengan ID ini. Gitu ya. Nah ini yang sama kita dapetin juga di JSON Nano ya. Setelah itu Coco.json-nya kita baca, kita simpan di variabel name classes ya. Sehingga si name classes ini ya isinya udah dataset Coco semua, label Coco semua. Key-nya adalah index prediction-nya, index detection-nya, labelnya adalah atau value-nya adalah label name-nya. Nah, setelah itu kita akan coba load dulu si model frozen graph untuk ini contohnya MobileNet V1 Coco ya. Nah, kita akan coba inference si gambar zebra.jpg ini. Dapat nggak gambar-gambar zebranya? Ini load modelnya kalau di TensorFlow 1, karena tadi kan kita nginstalnya TensorFlow 1.15 ya. Cara nge-loadnya itu dia lumayan complicated kalau di TensorFlow versi 1. Bikin TF graph, ngebaca filenya pakai TFG file ya. Baru nanti kita kita load gitu pakai TF import graph dev. Nah, setelah itu di sini kita bisa convert nih ke TF-TRT graph. Tapi sebelum kita convert, ini kita skip dulu, kita lihat dulu yang originalnya. Ini kita lihat yang originalnya, karena di sini modelnya saya simpan di variabel namanya frozen graph. Di bagian load TF-TRT graph-nya ini saya arahin nggak ke TF-TRT tapi ke frozen graph. Nah, jadi kalau mau ngetes pakai frozen graph, tinggal ganti frozen graph. Kalau mau ke TF-TRT, tinggal ganti TF-TRT gitu di sini. Ini kita running. Terus ini kita TF run ini kayak misalkan di Keras itu model.predict lah gitu ya. Kalau di TensorFlow pakai session.run. Habis itu kita bisa display resultnya. Ini yang originalnya, original TensorFlow. Belum kita pakai yang TF-TRT. Nah, ini hasil zebranya ya. Bisa deteksi kotak-kotaknya. Nah, sekarang kita akan coba gambar zebra yang sama akan 10 kali kita masukin ke TF run nih, Mas. Terus kita baca selisih waktu inverse-nya nih. Untuk 10 gambar ini rata-rata berapa gitu ya. Oh, iya. Nah, ini jadi kan keluar nih. Oke, ini gak jauh beda dengan yang di JSON Nano ya. Iya. Sekitar seginian lah. Nah, sekarang kita akan coba running juga tapi untuk yang TF-TRT ya. Nah, kita balik lagi ke atas. Nah, balik lagi ke create TF-TRT. Di tahap ini cara nge-convert dari model TensorFlow ke TF-TRT model ya, itu menggunakan fungsi di TensorFlow juga ya, yang karena tadi kan seperti yang saya bilang, TF-TRT ini udah bagian dari TensorFlow GPU. Nah, ini ada di TensorFlow, Python, compiler, TensorRT, ada function TRT convert gitu ya. Ini saya alias aja jadi TRT. Nah, terus setelah itu kita panggil aja trt.createInferenceGraph. Parameternya ini rata-rata cuma segini doang. Kita masukin frozen graph-nya ya, karena di sini frozen graph-nya udah kita load di atasnya ya, di sini ya.
Ini ngebaca yang Frozen Graph punya si SSD MobileNet versi 1, nah Mas. Setelah itu di sini kita bisa set beberapa hal. Kalau output ini bisa dibiarin aja kayak gini. Terus max batch biasa kayak begini. Max for face size bisa kayak gini. Nah, ini precision mode yang bisa kita mainin. Kalau 32 kan berarti sama aja. Ini kita set jadi FP16 ya. Nah, sama minimum segmen size ini biarin aja. Cuma yang kita bisa mainin di precision mode-nya. Yang tadi di atas bilang TFTRT 16 itu bisa lebih cepat gitu ya. Nah, ini kita bisa running. Nah, TFT graph-nya ini model graph yang hasil TFTRT-nya itu disimpan di variabel TRT underscore graph ini nih. Selanjutnya kita bisa save juga nih hasil TRT graph ini nih. Biar nggak kita perlu proses ulang lagi gitu ya, istilahnya langsung ke save di file. Ini saya akan save di sebuah folder namanya TFTRT graph. Saya simpan misalkan ini karena modelnya SSD MobileNet V1 Coco, saya belakangnya kasih TRT aja, trt.pb gitu ya. Ini saya running, kalau ini saya refresh, nah ada folder TFTRT ya. Karena di sini ada Mac directory TFTRT. Nah, di sini ke create model hasil optimasi SSD MobileNet V1 TFTRT. Setelah itu kita bisa coba inference ya. Kita load dulu si model TFTRT-nya, tapi ini kita replace lagi Frozen Graph-nya jadi TFTRT karena kita mau running compare dengan TFTRT ya. Kita inference dan kita display resultnya. Ini harusnya masih bisa detect seperti biasa. Ini masih bisa detect zebra ya. Dan kita bisa calculate average-nya. Tapi kalau lihat secara seksama, kayaknya malah gak berubah ya. Malah sedikit lebih lama, betul nggak? Iya. Nah, itu yang jadi permasalahan juga ya. Tadi masih ingat di atas itu kita pakai GPU apa? Tesla P100 ya. Iya. Nah, ini kalau kita buka sedikit, nah ini yang menjadi concern sebenarnya Tesla P100 compute capability. Nah, Nvidia GPU ketika kita menggunakan TFTRT, kan dia harus running pakai Tensor RT ya. Nah, di Tensor RT itu tadi dia kalau misalkan mau mengakses sampai FP16 dan lain sebagainya, ada Tensor Core. Itu hanya mungkin terjadi, hanya bisa benar-benar di running di atas Tensor Core, kalau GPU-nya memang ada Tensor Core-nya. Artinya, biasanya yang compute capability-nya itu di atas 7. Kurang lebih kayak begitu, Mas. Nah, ini kita cek nih. Karena ini di collab kan kita dikasih gratisan ya. Kalau lagi dapatnya Tesla P100 ya berarti Tesla P100 nih. Ini kita lihat, dia harus buka dulu nih Tesla, kuda enable Tesla. Nah, Tesla P100 compute capability-nya 6. Nah, makanya pantas saja dia nggak jauh berbeda gitu ya. Tensor RT-nya ada runtime-nya, tapi nggak bisa jalan karena di P100. Nangkap nggak, Mas? Iya. Ya, Iya, Mas. masalahnya itu. Tapi nggak apa-apa. Sama kan di kemudian hari, entah Masnya punya kesempatan gitu, dapat project yang udah main GPU yang canggih-canggih, tapi dituntut biar inference-nya cepat. Nah, bisa worth it pakai TFTRT, tapi ensure dulu GPU-nya itu 7 ke atas lah gitu ya. Ini kan ada banyak kalau di kelasnya Tesla gitu ya, Tesla GPU. Kalau di modul di GPU versi lain juga ada ya, GeForce atau apa gitu ya. Kurang lebih kayak begitu. Nah, itu isunya. Tapi nggak apa-apa. Secara step-step, walaupun nanti Masnya running di lokal, kurang lebih sama gitu ya, maupun di collab. Tapi kalau di collab karena kita pakai yang versi gratis, kadang mungkin dapat P100, kadang juga K80 gitu ya, lagi hoki, atau yang lebih tingginya lagi berapa gitu ya. Dia random gitu, milih dapat GPU-nya. Nah, tapi umpamanya kita udah beres nih, kita generate, ini kan tadi untuk TFTRT yang MobileNet V1 Coco ya. Nanti juga kita bisa running juga untuk yang Inception V2 gitu. Ini kalau misalkan yang
Inception V2 gimana ya? Tinggal diganti aja nama modelnya, arahin ke si Inception V2. Samain aja kayak nama folder yang ada di sini. Habis itu ya sisanya kita samain aja karena kita bisa pakai juga, tinggal pakai. Load modelnya. Terus di sini kita set precision FP-nya jadi 16. Kalau udah ya kita bisa inference lagi gitu ya. Seperti ini. Ini kita cek untuk yang si Inception V2 ya. Display resultnya. Nah, kayak gini. Graph speed-nya ya nggak jauh beda juga. Ya karena memang tadi ya. Betul, karena bentrok di ke batas di compute capability-nya tadi yang cuma 6. Gitu. Ya. Nah, ini saya juga udah download sebelumnya. Kalau misalkan masnya nanti coba-coba, silakan aja tinggal di running yang zip dan download ini. Stepnya sama seperti yang kita lakukan di pas OpenCVDNN tadi. Akan ngedownload file zip namanya tf-trt zip. Setelah itu gimana si tf-trt zip-nya ini kita bisa isi di dalam foldernya gitu ya. Kita bisa copyin ke dalam JSON Nano. Nah, ini contohnya. Ini sebelumnya saya udah punya tf-trt zip-nya gitu ya. Tf-trt graph foldernya. Ini diekstrak aja, ada konten tf-trt graph. Nah, folder si tf-trt graph-nya ini kita kopikan ke dalam JSON Nano. Gitu. Ini cara ngekopinya sama aja, tinggal di drag and drop aja, Mas. tf-trt graph masukin ke dalam folder si pertemuan 5. Iya, ini Mas. Baru ada faster SSD Inception V2 sama faster HNN Inception V2. Kayak gini. Nah, kalau udah ini karena sebelumnya kan kalau nggak salah kita nginstalnya pakai TensorFlow versi 2 ya. Nah, kalau mau nyobain karena tadi itu demonya menggunakan modelnya kita inference pakai model versi 1. Nah, ini mau nggak mau kita downgrade dulu si TensorFlow-nya. Ini tinggal di running aja untuk ngedowngrade ke 1.15. Kalau mau di-upgrade lagi bisa ngikutin yang tutorial TensorFlow yang sebelumnya saya share gitu ya. Tinggal running di bagian install TensorFlow-nya aja, itu langsung di-upgrade lagi jadi TensorFlow 2. Gitu. Nah, kalau di saya ini udah TensorFlow versi 1.5. Ini kalau saya cek. Sambil nunggu ngupload juga tadi yang tf-trt graph-nya. Kalau ngeload, nah ini 1.15 ya modelnya. Iya. Oke, yes. Nah, kalau ini udah berhasil di copy, kita tinggal running aja nih. Scriptnya ada di tf-trt flash async. Nah, ini ngerunningnya pakai flash juga. Nah, si tf-trt flash async ini sebenarnya sama, akan secara struktur codingan mirip, tapi nggak pakai OpenCVDNN. Di sini kan nggak ada readnet bla 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 itu ya. Tapi dia karena pakai TensorFlow, ini saya pisahin codingannya ada tf detector ya. Nah, tf detector ini isinya cuma wrapper untuk connect ke ngeload model TensorFlow sama ngelakuin detect. Karena kalau saya gabungin di program utama kayaknya terlalu numpuk banget, jadi saya put di sini yang tadi kita lihat juga di collab ya. Gitu. Jadi nanti tinggal panggil aja misalkan detector.load tf-graph sama detector.detect gitu ya. Tinggal kayak begitu doang. Nah, ini pertama saya load dulu detektor load dulu, create dulu objeknya dari kelas detektor yang tadi di create. Habis ini saya load graph modelnya ya. Ini saya pakai SSD Inception V2 dan juga ini saya tinggal pas ngeprediknya
ngeprediknya di bagian sini ya. Ini pakai detect objek biasa gitu ya. Karena ini detektor load FRCNN graph gitu ya. Nah, detektor detect yang detect biasa, nanti tinggal dipanggil aja kalau mau detect objek, dia bakal ke yang seperti biasa post proses. Gitu. Bedanya cuma di bagian ininya nih. Isinya dia manggil dari detektor kelas tadi ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita play aja. Sebelum kita play, ada yang mau tanyakan terlebih dahulu untuk yang TF-TRT ini? Belum sih Mas. Saya juga masih pelajarin banyak lagi nih. Tadi bacanya baru setengah ya. Baru setengahnya ya? Iya, tensor RT ini. Tensor RT ini. Oke. Iya. Tapi ini kelemahannya kalau pakai TF-TRT di Jetson Nano, karena kan Jetson Nano itu RAM-nya 4 GB ya, Mas. Iya. Loading time initialization boot-nya itu dia lama. Awalnya ya. Awalnya itu lama. Ini juga memang kalau saya cek di forum-forum dari dulu kayaknya masalahnya itu nggak selesai-selesai. Memang keterbatasannya itu gitu. Dia bilang ini bisa 4 sampai 5 menit. Ya saya cobain juga sampai sekarang masih sekitar segitu juga ya. Entah mungkin karena versi 1, kalau di versi 2 mungkin katanya ada yang bilang bisa lebih cepat gitu ya. Tapi saya juga belum pernah nyoba Pak kalau pakai model yang versi 2, TensorFlow versi 2. Gitu. Di Nah, ini Jetson Nano aja atau di yang Jetson yang lain juga, Mas? kalau di yang high end kayaknya nggak kayak begitu. Kayak misalkan di laptop juga cepet ya. Itu depend on ini hardware gitu ya. Kalau misalkan pakai Jetson Nano karena 4 GB, growth dari memorinya itu nggak langsung bisa cepet kan. Dia mentok Iya. jadi 4 GB gitu. Tapi kalau misalkan RAM-nya 16 atau berapa, GPU-nya juga anteng aja kalau misalkan growth memorinya tinggi gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dimonitor juga. Saya ada itu namanya GTOP untuk nge-monitor GPU utilization. Nah, jadi kelihatan CPU core 1, core 2, ini kan ada quad core ya, 4 core. GPU-nya di sini belum running nih. RAM-nya udah kepake 2 GB-an. Padahal belum running apapun nih. Kalau tadi pakai Iya. OpenCV DNN kan paling berapa gitu kan? Kurang dari 2 GB gitu kan? 1, berapaan. Nah, ini memang kelemahan kalau pakai TensorFlow ya. Library-nya memang gede gitu. Iya, Mas. Nah, ini sambil kita tunggu entah kapan gitu ya selesainya. Nah, ini loading time karena sama preparation time-nya ini untuk first inference itu lama experience-nya. Dan ini kalau mau detail isunya ya. Dan ada yang bilang juga hasilnya memang nggak terlalu memuaskan kalau di Jetson Nano. Karena kaitannya kalau di Jetson Nano ini ternyata compute capability-nya itu nggak di atas 7, itu pertama. Nah, tapi memungkinkan kalau misalkan kita running nih optimize for inference-nya ini kayak di TX2, mungkin TX2 itu lebih tinggi ya. Sekitar berapa gitu ya. Nah, itu bisa dapatin, makanya di hasil benchmark yang di GitHub-nya bisa dapatin tinggi seperti ini. Tapi kalau di collab pun, ini saya juga rada heran gitu ya. Saya bikin yang untuk klasifikasi ya Mas, TF-TRT, tapi pakai TensorFlow 2 gitu ya. Tapi bukan untuk model object detection, untuk yang model klasifikasi ini. Hasilnya memang ada peningkatan sedikit gitu ya. Dibandingin yang ini jadi 0,6 gitu ya dari 0,8. Ya beda dikit lah gitu ya. Tapi ada peningkatan karena mungkin ini masih Tesla P100. Intinya kalau misalkan compute capability-nya di atas enggak di atas 7, hasil optimasinya tuh nggak terlalu kelihatan, apalagi kalau modelnya itu object detection yang mana banyak layer-layer yang nggak disupport oleh si tensor RT. Nah, itu key konsepnya gitu. Tapi nggak apa-apa kita pelajari, manakala di kemudian hari ini bisa perlu untuk inference di mesin yang lebih powerful gitu. Kalau Xavier NX itu di atas 7 Mas ya? Xavier NX, AGX, Xavier NX gitu ya, itu di atas 7. Itu kalau nggak salah udah berapa ya? Kita coba cek di Google. Pernah saya cek juga kayaknya di atas 7 itu Mas. Jetson AGX Xavier NX compute capability.
Nah, ini compute capability. Coba. Kok kebuka gambar? Klik. Oh, nggak ada informasinya di sini. Compute capability. Dia adanya dalam satuan TOPS, compute capability. Coba kita buka link yang ini. Compute capability. Wah, nggak ada ternyata. Tapi harusnya dia di atas 7 ya. Seingat saya ini di atas 7 kalau si Zetson Sapphire NX ya. Karena bedanya dia itu udah dari GPU-nya udah kelihatan nih. Dia masuknya tuh udah Volta arsitektur. Dia ada Tensor Core nih. Tensor Core itu udah pasti ada di apa namanya di Tensor Core ini dia cuma ada di GPU di atas 7 gitu. Dengan compute capability di atas 7. Kalau misalkan kita pakai apa namanya kayak yang di bawah 7 misalkan ya, ini pasti nggak ada Tensor Core-nya. Ciri-cirinya itu. Tapi sayangnya di sini juga nggak ada informasi compute capability-nya berapa. Agak susah mungkin ini harus. Oh ini nih 7.2. Tapi malah bukan dari Nvidia webnya ya. 7.2. Nah ada di sini mas ternyata. Sapphire NX 7.2. Ya berarti bisa ini. Dan RAM-nya lumayan juga ya 8 GB 384 CUDA core. Kalau Jetson Nano aja cuma 128 ya. Dan ini ada 48 Tensor Core. Kayak gitu. Iya mas. Saya ada apa sebenarnya sih ada planning ya pakai Sapphire NX ini. Oh buat production ya? Iya, tadinya sih. Iya betul. Harusnya kalau buat production udah yang kayak begitu karena lingkungan production itu nggak tahu kalau Jetson Nano tuh bisa kuat atau enggak gitu ya. Nggak didesain untuk long time gitu, long term gitu untuk di running lama. Tapi kalau untuk development gitu ya, belajar Jetson Nano worth it gitu. Karena resikonya itu lebih rendah gitu kan. Kalau ada apa-apa kan sayang kalau Jetson NX. Gitu. Ini pas kita running dari tadi kayaknya ini belum selesai nih. Nah mungkin kita nggak akan tunjukin hari ini lah ya. Nanti masnya kalau penasaran silahkan coba-coba aja untuk yang running TFTRT ini ya. Oke. Ini kita lanjutin aja ke object detection. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita object counter ya. Sebelum kita masuk ke object counter. Nanti deh mas menyusul ya pertanyaan tensor RT itu kalau ada yang saya kurang jelas. Oke siap. Nah kita sekarang masuk ke bahasan terakhir tentang object counting mas. Object counting ini sebenarnya tekniknya sederhana. Mungkin masnya waktu itu sempat bertanya apakah ada algoritmnya atau enggak gitu ya secara khusus untuk object counting. Mungkin ada, udah jadi satu dengan deep learning modelnya gitu ya. Ada customisasi untuk langsung dia ngasih counting secara historikalnya. Tapi mostly model-model kayak gitu kan karena dia custom, flexibility untuk di training, diubah sesuai yang kita inginkan itu jadi lebih terbatas. Nah, di sini makanya yang biasa saya lakukan adalah ketika kita dapetin objek counter ya istilahnya detected objeknya itu kita counting secara manual. Nah, yang biasa sering saya lakukan adalah ada 2 hal nih.
counter berdasarkan area, artinya satu frame kita hitung nih. Satu frame ini ada berapa orang, ada berapa objek gitu ya. Ngitung kayak begitu doang. Frame selanjutnya beda lagi karena misalkan satu ngilang, ada muncul lagi objek baru, itu ada counter baru lagi. Nggak akumulasi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu contour area. Ini cocok buat aplikasinya apa? Misalkan kalau di laboratorium gitu ya, misalkan mikroskop, ngedeteksi jumlah bakteri misalkan ya di mikroskop, hasil output gambarnya di capture by kamera, pakai komputer di counting tuh bakterinya misalkan ya. Nah, itu cocok untuk aplikasi seperti ini, ngitung berapa objek di dalam satu frame gitu, langsung utuh plek-plekan. Nah, versi kedua ini adalah nge-counting berdasarkan dia akumulatif gitu ya. Jadi biasanya untuk ngehitung benda yang melewati satu garis gitu ya. Misalkan kayak mobil masuk gate. Nah, itu nanti kameranya kita arahkan ke mobil, kita kasih garis. Mobilnya lewat garis tersebut itu counting 1, counting 2, counting 3. Nah, itu biasanya seperti itu. Ini yang counting versi kedua. Nah, jadi kita akan coba malam ini gunain dua jenis counter tersebut, dari yang sederhana sampai yang counter by line ini ya. Nah, kalau counter by area ini tuh sebenarnya saya udah coba udah saya siapin core script-nya namanya object counter.py ya, ada di sini ya, Mas. Nah, di object counter.py ini sebenarnya isinya itu mirip-mirip dengan utils ya. Dia ada function prosesnya juga sama mirip-mirip dengan yang di utils. Cuma di dalamnya itu sedikit dimodifikasi agar bisa menambahkan fungsi counter gitu ya. Untuk ngedetect counting, objek dan lain sebagainya. Nah, di sini saya punya dua function, counter by area sama counter line cross gitu ya. Jadi ngelewatin garis. Nah, untuk milih modenya counter area atau line cross ini ketika ada di sini nih, ketika kita nge-create object counter, nah kita bisa mendefine modenya nih. Kalau modenya area berarti yang akan di running yang hitung berdasarkan area gitu. Di frame itu ada berapa objek. Kalau counting berdasarkan garis berarti ini kita tinggal ganti aja line gitu ya. Nanti kita bisa hitung yang crossing line ada berapa. Dan yang crossing line ini dia udah otomatis nge-trigger buzzer ya. Kalau yang crossing line, tapi kalau counter area dia cuma nunjukin label ada berapa nih objek gitu ya. Dan untuk ngecetaknya ini udah langsung ke propagate di web app-nya, di flash-nya. Karena di tiap deteksi ini mungkin saya tunjukin pas di program utamanya. Si objek counter tadi, file objek counter tadi ini saya load kelas counternya di sini. Nah, di sini kita define aja nih si objeknya dengan mode line, artinya misalkan ini nggak deteksi pakai line. Ini kita coba dulu dari area ya, dari yang sederhana. Dari area, kalau mau mode area di sini saya tunjukin ya. Kalau mau line berarti counter classes line. Iya, Mas. Nah, udah mode area, selanjutnya tinggal ke bawahnya ini masih sama. Ini masih pakai OpenCV-DNN untuk inference-nya. Nah, cuma pas di bagian detect objeknya, kalau biasa kan util post process ya, Mas. Ini kita ganti dengan counter.post process. Nah, bedanya itu doang. Kalau biasanya util.post process, kalau di objek counter itu pakai yang post processnya si counter. Nah, ketika nanti ngirimin misalkan tahu jumlah objek ini ada 3, objek ini ada berapa, itu ada di mana? Nah, ini saya keep sebenarnya ketika dimasuk di objek counter, ada properties class, namanya itu counter objek ya. Nah, counter objek ini isinya nanti ada counter ya, key counter, frame ID, dan in gitu ya. Counter ini menunjukkan ya kalau kelasnya kuda misalkan ya, ada berapa. Nah, ini bisa dilihat di counternya nih. Ada 3, berarti di sininya 3. Di frame keberapa gitu ya. Nah, kalau in ini nanti bergunanya dengan yang line cross nih. Nanti kita jelasin selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ngeceknya di mana? Nah, ngeceknya itu di bagian sini. Dia pertama ngecekin gitu ya, di tiap properti counter tadi ada yang di atas 0 enggak gitu ya. Kalau ada, saya pull masukin di objek baru namanya message. Nah, kalau message-nya di atas 0 artinya ada objek baru terdeteksi di dalam frame. Ini saya bisa nge-play buzzer nih. Ini saya nge-set buzz is running sama dengan true. Buzz ini apa? Buzz ini adalah kelas buzzer nih. Yang kita gunain juga pas di pertemuan pertama ya, Mas. Nge-running buzzer kan kita running pakai kelas ya.
pas kita mau running pakai Flash untuk asinkronus. Nah, si buzzernya juga jadi background task sama seperti yang FRCNN tadi di atas. Nah, sehingga nanti kita bisa tinggal set flag-nya doang, dia langsung bunyi paralel bersama saat ngerjain ini tanpa kejeda gitu ya, karena asinkronus. Nah, ini cuma flag doang. Nah, sisanya ini pakai soket I/O nih. Saya emit dengan channel counter event ya. Kontennya message atau jumlah bentuknya dictionary. Key-nya apa gitu ya, misalkan kuda, counternya ada berapa gitu. Ngirimin message kayak begitu doang. Gitu. Nah, si soket I/O emit ini nanti bakal di-handle, bakal diterima sama si index.html. Nah, di sini saya udah modif di bawahnya ngeload jQuery dengan soket I/O. Nah, di sini ada counter event ya. Ketika ada message masuk, ini si soket counter event ini bakal nge-listen, nge-capture message JSON-nya. Habis itu message-nya itu dia akan write ke tag counter. Nah, tag counter ini ada di bawah tulisan live streaming, ada di atas foto, di antara foto dan tulisan live streaming. Nah, kurang lebih seperti itu. Selain itu juga saya cetak tulisan inference-nya itu di webnya juga ya. Ini saya cetak, saya bikin listen juga ke soket I/O dengan key inference event. Nah, key inference event-nya ini saya taruh di tiap ngeproses frame by frame-nya nih. Ada di bagian sini nih. Tiap baris ngedeteksi net get profile, kalau sebelumnya kan di print doang ya Mas. Nah, ini saya replace jadi soket I/O emit nih. Jadi result-nya itu nggak kita lihat di konsol, tapi bisa kita lihat FPS-nya itu di web screen gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang objek counting-nya ya. Ini kita cobain untuk running nih. Python 3 object counting flash async. Gitu. Ada pertanyaan terkait struktur codingnya? Saya pikir tuh line-nya tuh pakai CSS gitu, CSS gitu Mas. Oh, oke. Kalau pakai CSS susah nge-override gambar ya kayaknya. Iya, saya pikir begitu kan. Kemarin-kemarin ini pakai metode apa ya? Untuk Saya ngasih garis gitunya ya. iya. Iya. Ternyata lumayan mudah juga, tinggal di mode aja ya. Betul. Di frame atau di line itu. Oke, kita tunggu sampai keluar semua. Itu kalau line-nya ada yang kan suka ada yang bentuknya kotak gitu atau persegi apa gitu, itu gimana ya Mas? Kalau bentuknya kotak berarti nanti nanti pas di bagian lain saya jelasin. Kalau line satu garis doang kan gampang. Kalau konsepnya line itu ada objek mendekati line tersebut, nanti kita bikin thresholdnya Mas. Mau dari arah kiri atau dari arah kanan, nanti dia langsung detect gitu. Oh iya. Nah, selama dia udah lewat dia counter. Tapi kalau dari arah sebaliknya juga dia bisa detect juga gitu. Selama ya sebelumnya itu dia ke detect dulu, nanti ke counting naik counternya, ya udah kayak begitu doang gitu. Tapi ini lama dia ke loadnya ya. Coba. Di sininya, oh ini ada error. Session is disconnect. Coba saya restart dulu ya. Saya close ini. Apa soket I/O-nya? Oh, soket I/O-nya error dia. Fail to load resource. Oh, oke. Ini saya karena pakai localhost. 192.168 0.112. Nah, baru soket I/O-nya error tadi. Harus pakai IP murni ya, IP si Jetson Nano-nya nih. Kalau udah person. Ini FPS-nya keluar ya. Person 1. Oh iya.
Kalau ada objek lain yang kedeteksi mungkin bisa ya. Cuma dia si alarmnya juga ikut bunyi kalau ada objek baru ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada objek lain, contohnya apa ya? Botol, bisa nggak dia deteksi ini? Kekecilan. Battle pad. Nanti silakan coba aja. Ini inference time-nya udah bisa naik juga. Kita cetak di sini nih. Ini 3,3 fps persen 1. Ini kalau misalkan ada beberapa nanti ke samping nih. Tapi nanti pas kita bagian nge-styling pakai CSS, pakai Bootstrap, ini nanti kita susun, kita rapiin gitu ya. Bikin menu dan lain sebagainya ya. Iya, Mas. Nah, ini yang counter by area, dia cuma satu frame ini ada berapa objek, tampilin di atas ini gitu. Persen 1. Misalkan kursi, ini kursi cuma kelihatan setengahnya, jadi nggak. Coba mungkin saya turunin ya. Nah, itu alarmnya kedengeran ya? Iya, Mas. Kurang lebih kayak gitu tuh. Nah, yang di atas ini itu benar-benar nunjukin yang di frame saat itu aja gitu ya. Oh, Gitu. ketika frame-nya berubah dia nge-restart lagi ya. Betul. Reset ya. Nggak akumulatif kalau ini. Gitu. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kita pengen akumulatif? Biasanya kalau misalkan kontennya akumulatif itu tuh yang berdasarkan crossing line atau apalah gitu ya. Jadi objek melewati garis atau keluar masuk dari satu area, itu baru kita counting. Kita akumulasi ini, ada berapa nih orang lewatin garis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang akan kita tunjukkan. Kalau misalkan berdasarkan garis kayak begitu, itu gimana caranya? Nah, ini tinggal diubah aja seperti tadi yang saya bilang, di bagian modenya nih, counter modenya dari area kita ganti jadi line, Mas. Karena ini jadi line, otomatis di bagian objek counternya ini, yang akan dipakai kan berarti si function counter line cross ini ya. Nah, dia ini akan ngelakuin apa? Secara sederhananya, mungkin kalau saya gambarin ya, biar kebayang teknisnya sedikit. Misalkan kita punya frame gambar kayak gini ya, Mas. Nah, ini kita punya garis deteksi kayak gini, miring pun nggak masalah ya. Garis deteksi kayak begini. Terus di sini kita punya objek nih. Kita punya objek kayak gini. Nah, algoritma apa istilahnya teknik untuk ngedeteksinya itu dia kayak begini. Dia akan coba cari jarak dari sini ke sini. Nah, ini kan jaraknya miring. Kalau nyari jarak lurus kayak gini kan gampang ya, Mas. Pixel arah X aja gitu kan. Kalau misalkan yang ke arah tingginya juga ke arah Y-nya gitu. Kalau miring kayak begini gimana cara nyari jaraknya? Ini kita pakai Pythagoras. Kita cari dx-nya berapa gitu ya. Kita cari dan kita cari juga dy-nya berapa. Nah, baru di sini kita dapatkan gitu ya. R. Katakanlah R sama dengan berarti dx kuadrat dan lain sebagainya gitu ya. Rumus Pythagoras biasa. Nah, ini kan ada jaraknya berarti kan setelah kita hitung Pythagoras kayak begitu kan. Nah, jaraknya ini nanti kita kasih threshold. Kalau thresholdnya misalkan 10 dan jarak antar ini tuh udah di bawah 10, itu baru kita countingnya naikin 1. Oh. Nah, teknik kayak begitu. Pun dari arah yang sebelah sini juga sama gitu. Mau arah dari sebelah sini juga sama aja. Intinya dia cuma ngedeteksi berdasarkan threshold tersebut gitu. Nangkep nggak, Mas? Iya, Mas, paham, Mas, paham. Nah, itu dia nge-counternya cuma sekali, bukan berarti nge-counter terusan ya. Udah di-counter sekali, ya udah berhenti. Makanya tadi itu ada flag in. Flag in tuh kalau misalkan flag in-nya bernilai true ya di sini, artinya dia udah lagi masuk di dalam area counter gitu. Jangan nge-counting lagi. Nangkep nggak, Mas? Iya, iya. Nah, dikontrolnya pakai ini, makanya dia ada flag in. Nanti gunainnya pada saat mode ini. Maka di sini di flag in-nya di set true nih. Ketika R-nya itu di bawah threshold distance. Nah, threshold distance-nya berapa? Threshold distance-nya itu parameter juga nih kita bisa atur. Default-nya cuma 50. Ini Masnya juga bisa atur nanti pas nge-define di si objek counter-nya di depan nih. Di sini kita bisa ganti kayak gini nih. Misalkan kalau misalnya pengen ganti jadi pengen gedein lagi nih jadi 100 gitu ya distance-nya. Enggak 50 pixel, itu juga bisa. Kayak gitu. Oh, itu pixel ya, 50 itu ya. Pixel ke arah diagonal mungkin nggak pas 50 pixel ya pasti ya. Cuma istilahnya 50 aja lah kita bilangnya gitu ya.
Kalau ke arah X, ke arah Y kan kita bisa benar-benar bilang pixel ya, tapi kalau arah diagonal kan nggak benar-benar jumlah pixelnya 50 kan. Iya, Mas. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu, Mas. Cukup simpel kan? Iya, iya. Habis, Simpel banget. iya, selama ini mungkin gimana Iya, gitu ya ngekonternya. iya, saya mikirnya yang kerumitan. Iya, selama ini yang sering saya lakukan tuh cuma kayak begini doang. Sempat juga baca-baca, explore apakah ada object detection yang plus counter, ada yang implementasiin, tapi seperti yang saya bilang, itu karena modelnya custom, kita belum tentu bisa retrain dengan mudah dengan menggunakan tools yang disediakan TensorFlow atau YOLO dengan darknet-nya gitu ya, dan kita bisa running di OpenCV DNN gitu. Bisa aja ada banyak kerumitan gitu, banyak kekurangan. Nanti kita tinggal coba aja ketika ini modenya line nih, otomatis nanti akan ada line ya, vertikal untuk ngebatasin kita lewatnya di mana gitu. Tapi nggak harus vertikal juga, itu line-nya kita bisa define, Mas. Line-nya itu di define di sini nih, counter line. Ya pokoknya kita bisa set dimanapun, tinggal set aja counter dot line ya, line-nya mau berapa. Nah ini line-nya itu kan formatnya kalau ngebikin garis di OpenCV itu kan titik awal sama titik akhir kan. Nah ini X0-nya di sini, calls ini adalah lebar gambar ya, width lah, atau misalkan ini kalau mau pakai W juga boleh. Rows itu adalah tinggi gambar gitu. Jadi kalau secara lokasi ini garisnya itu akan ada di lebar gambar kali 0,2, terus Y-nya di 0 ya. Berarti titik atasnya kalau misalkan digambarin itu kurang lebih akan ada di sekitar sini nih garisnya tuh. Akan ada di sekitar sini. Karena kan di sini itu ini Y-nya Y0-nya sama dengan 0 gitu kan. Tapi kalau secara X-nya ini 0,2 W lah kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang di bawah sini kan berarti Y1-nya sama dengan H, tapi X-nya, X2-nya katakanlah sama dengan 0, masih 0,2 W juga kan. Kayak gitu. Nah, itu garisnya. Tapi masa ini bisa diganti ke garisnya posisi dimanapun lah. Mau pakai hard coded langsung nilai pixel juga bisa. Ini saya biar ngepas aja lainnya pakai kayak begini. Tinggal digeser-geser aja. Kalau lainnya lebih dari satu tinggal ditambahin aja, Mas, gitu, Mas. Bisa Apa kalau gimana? misalkan lebih dari satu. Cuma di function counter line ini dia baru implement untuk satu garis nih. Kalau misalkan mau multiple line gitu ya, misalkan ada di berapa, misalkan jadi bentuknya nanti kotak gitu ya. Nah, Iya. itu bisa aja. Nah, berarti nanti kalau misalkan mau kayak begitu, di bagian counternya harus dimodifikasi nih. Di bagian lainnya bukan hanya satu, mungkin bentuknya itu list gitu ya, lines. Nanti ngecek nih. Kalau di sini kan ngeceknya itu apa namanya? Jaraknya itu berdasarkan dx, dy, tapi ke line yang pertama doang gitu kan. Kalau multiple line berarti kan nanti di looping aja gitu. Iya, Berarti Mas. for line dalam self dot lines gitu. Bisa kayak begitu tuh. Nanti mungkin kalau tertarik bisa banyak garis, saya modifin. Itu dikit banget nge-modifnya. Jadi garisnya itu kita define banyak gitu. Nanti di bagian sini di looping aja gitu sebanyak garis tersebut. Ada yang dekat garis manapun nggak, kalau ada ya udah counter gitu. Iya, Mas. Konsepnya kayak begitu. Ini kita coba aja ya. Kita coba running Python. Tadi kita ensure bagian atas sininya udah modenya line ya. Threshold distance-nya 50. Python 3 object detection counting flash async. Oke. Kita buka lagi di sininya. Nah, itu ada garis pink ya. Warna pinknya juga bisa dirubah-rubah kalau masnya mau. Ini saya coba bergerak ke arah pintu, nah terus bolak-balik harusnya ada buzzernya nyala. Ya, naik ya.
Cuma agak sulit karena mungkin tubuh saya kelihatan setengahnya, jadi nggak Iya, kedeteksi iya person benar. dengan benar. Mungkin tadi kameranya harusnya dinaikin dikit. Tapi dari sini kelihatan kan konturnya naik, pas dia boxnya benar-benar kedeteksi di area apa namanya si garis pink ini ya. Iya Nah mas. konsepnya kurang lebih kayak begitu. Gitu. Nah untuk bahasan malam hari ini sih dari saya cuma segitu sih mas. Ada yang mau ditanyakan? Oh, oke deh mas. Untuk tensor RT mungkin saya harus pelajari lagi nih ya. Oke, siap. Nanti kalau ada yang masih bingung saya WhatsApp aja nih. Oke, siap mas. Oh iya Siap. mas, itu pakai buzzernya buzzer apa ya mas ya? Buzzernya yang tipe seperti ini nih. Aktif buzzer ya kalau nggak salah. Atau pasif buzzer malah istilahnya ya. Masnya kan ada yang buzzernya itu kakinya tuh kayak besi gitu kan. Iya. Nah kalau ini yang saya outputnya tuh kabel. Oh Nah, dia secara size itu lebih besar, dia ada kupingnya. iya mas. Nah, ini tuh dia lumayan kenceng tuh. Iya saya pakai yang kecil, suaranya nggak terlalu Nggak kedenger. nggak terlalu. Iya dia lebih kecil. Ini lebih gede nih secara ukuran. Percis sama yang saya gunain pakai kayak gini. Aktif buzzer atau apa gitu istilahnya tuh. Kayak gitu. Mas, kalau untuk perbedaan running di Jetson Nano sama Xavier tadi, kira-kira kenaikannya tuh cukup signifikan nggak sih? Untuk Secara speed gitu ya. FPS, iya, secara speed itu. Signifikan banget. Kalau secara performance itu jauh antara saya juga punya teman yang kerja di Taiwan, dia juga di bagian computer vision kayak begitu. Awalnya dia pakai Nano, terus pakai TX2 dia bilang emang payah. Kalau buat belajar masih oke. Nah, dia buat production, buat project itu dia pakai Xavier NX. Secara harga itu sama kayak AGX Xavier kan ada AGX Xavier sama AGX Xavier NX kan yang versi terbarunya. Oh iya. Nah, yang Xavier NX itu versi terbarunya yang AGX Xavier itu tuh performanya jauh lebih tinggi tapi secara harga sama seperti AGX Xavier. Entah harganya berapa ya. Pasti nggak semurah kayak Jetson Nano gitu ya. Iya. Tapi secara performa katanya lebih bagus. Kalau yang apa? Xavier NX tuh 910 kan apa ya kalau nggak salah. Sekitar mungkin nyampe belasan, 15 atau Kalau berapa. yang Kalau di luar mungkin iya. AGX yang AGX. AGX Xavier baru yang 15-an kalau nggak salah deh. Oh, AGX Xavier malah 15-an ya? AGX kan ada Xavier NX dan ada AGX Xavier ya. Iya, betul. Nah itu tapi nggak tahu tuh kata teman saya tuh malah harganya nggak jauh beda katanya, sama malah bilang sama aja, tapi performanya tuh jauh lebih tinggi. Dia yang Xavier NX ini. Iya betul. Ini kita bandingin aja nih, Xavier NX dengan AGX Xavier ya. Xavier versus ini ada yang bikin comparison ini. TX2, Jetson Nano, Xavier NX, AGX Xavier. Secara GPU, ini kalau Nano Maxwell 128 core ya. Tapi malah lebih gede AGX Xavier ya? Apakah balik ya? Iya yang AGX Xavier emang yang 15-an itu Mas saya lihat. Oh, mungkin iya ya. Iya, yang Hmm. Jetson Xavier NX ini 910 deh. Malah yang ini ya, apa mungkin ada yang lebih tinggi dari ini? Saya lupa nih. Mungkin nanti coba ensure aja. Apakah memang versi paling tinggi itu yang Jetson AGX Xavier? Ini tulisan kapan nih? Tapi ini udah Mei 2020 sih, mungkin ada versi terbarunya lagi di atas Jetson AGX Xavier ya. Nah, ini Iya, Mas. 512 core apa? Udah 512 core nih. Ini udah berapa kali lipatnya yang si Jetson Nano. Iya. Dan ini secara ya benar sih, benar berarti yang ini Mas. 32 GB kan RAM-nya. Ini makanya dia yang teman saya bilang secara spek tuh jauh banget gitu. Iya, besar banget itu. Iya. Udah kayak mau ngerunning apa nih ini kan 32 GB. Kalau sebelum-sebelumnya TX2 kan 8, di Jetson Nano 4. Kisaran segitu. Dan peripheralnya memang peripheral industri gitu. Ada
CAN bus, I2C, DMIC dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada interface kayak begitu, mau interfacing ke peralatan industri, mungkin ya bisa juga difasilitasi langsung gitu. Gitu, dan dia barrelnya 9 volt DC, lebih worth lah kalau buat production ya. Oh iya Mas, itu kan saya lihat ada yang slot SSD itu ya kalau nggak salah ya untuk memori ya, ditambah NVMe. lagi, yang ditambah lagi ya. Iya betul. Itu kalau nggak salah bentuknya M2KM slot ya, Oh SSD. iya, iya. Nah, M2K dia bentuknya ya NVMe M2KE. Nah, nama SSD-nya NVMe gitu ya. Nah, bentuknya tuh kayak gini nih. Iya Mas. Ya, tapi ini mah adapternya ya. Coba nanti buat ngelot nyimpen, kalau di SD card kan rawan ya. Namanya juga SD card mungkin Oh gitu. nggak ya kayak istilahnya kecepatan read write pasti beda kan. Terus lifetime seberapa lama bisa di keep itu antara SD card dengan NVMe pasti beda gitu. Nanti pengaruhnya ke sana. Ini kalau misalkan data itu disimpan di misalkan dari flash ke MySQL gitu ya, itu memorinya masuk ke sini kan ya, ke SSD ini ya? Betul. Bisa nanti masuknya ke sini. Jadi kita bisa alokasiin di sini juga segala resource-nya gitu ya. Ini maksimal berapa sih? Ada paling setengah tera 500 GB ya? Ada nggak sih Mas? NVMe nggak tahu ada yang 1 tera atau enggak ya. Saya juga nggak pernah beli NVMe. Harusnya ada mungkin Mas. NVMe 1 TB ada. Cuma masalahnya bisa dibaca sama si Jetson Nano nggak gitu? Ada limitasi nggak dia? Iya. Karena kan dia bergantung dengan driver nantinya kan. Iya betul Mas. Nah ini harus dibaca-baca lagi. Cuma di sini nggak ada detailnya. Kayak misalkan SD card gitu ya, si Jetson Nano dia kan ada SD card yang sampai 128 GB. Ya jangan-jangan nggak bisa baca gitu sampai yang gede kayak di Raspberry juga kayak begitu kan? Ada limitasinya. Oh iya. Tergantung drivernya gitu lah. Iya Mas. Nanti itu perlu di-ensure. Tapi yang jelas ini support NVMe ya bisa lebih cepat, ataupun ya SATA ada ya. Tapi better pakai NVMe. Ya read rate-nya cepat. Oke Mas, oke. Oke. Ada lagi? Cukup sih Mas ya, ini juga udah lewat Oh banyak iya, waktu. udah 9.45 tapi nggak apa-apa Iya. lah. Karena kemarin juga ketunda-tunda mulu ya. Iya Oke. Mas, nggak apa-apa. Paling 2 kali pertemuan lagi ya. Iya betul. 2 kali pertemuan nanti yang stereo vision ya. Ini saya juga udah beli kamera. Dapat waktu pas itu beli dari China cuma 100 berapa ribuan gitu ya. Total Itu apa Mas? sama IMX 219. Yang hitam itu ya botnya Yang ya? hitam itu betul. Kayaknya Oh iya iya. di Tokopedia ada tapi harganya kayak menurut saya kurang rasional. 300-an IMX. kalau nggak salah ya? Iya, tapi saya dari China dapat nyari-nyari ada yang total itu sama ongkos kirim 300-an, Mas. Ini Oh Sony gitu. IMX 213. Nah, mungkin secara quality beda atau apa gitu ya. Saya ambil aja lah, lumayan gitu, harganya murah banget. Banyak dibandingin sama webcam Logitech aja kan jauh lebih murah kan. Itu Web 302 Mas. 302 gitu. Kemarin saya sempat ngeliat juga tuh dari Cina, tapi kok iya saya juga mikir kok harganya Murah setengahnya banget gitu ya. ya. Saya juga takutnya fake atau enggak nih. Ya ternyata nyampe, bener. Bentuknya saya bandingin segala macamnya sama aja sih. Saya buka, saya running di Raspberry, ya normal kamera biasa gitu. Mungkin tapi nggak tahu ya IMX aslinya itu secara quality gambar kayak gimana. Karena saya juga nggak bisa bandingin gitu. Ini berapa megapiksel? Bener 16 megapiksel Mas. 8 megapiksel kalau IMX 8 ya? 213. Iya. Kalau yang si Haki mungkin yang Haki ya? 419 ya atau berapa gitu ya? 477 kalau nggak salah. 477 ya. Nah, Iya, itu yang baru yang lebih tingginya. 12 ya itu maksimalnya 12. Betul, 12 MP. Jadi saya juga heran. Ternyata nyampe juga, saya cuma ya udahlah, kalaupun gak nyampe nggak apa-apa, 300.000. Tapi ternyata nyampe 2 kamera loh. Kalau lihat di Tokped kan 300.000 itu 300.000 lebih malah gitu kan.
Iya, 329 kemarin tuh saya sempat mau check out juga. Tapi 300 satunya. Iya, satunya 300. Iya. Oke. Oke, Mas. Oke, paling gitu aja. Terima kasih banyak Mas untuk pertemuan malam ini. Mungkin kita cukupkan sekian. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Ya.